Oke, Jai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kawan-kawan jiwa di masyarakat. Kembali lagi dalam acara telewicara ya yang berbicara tentang dongeng yang kita khususkan atau yang akan dibagikan pengalamannya juga. Ngomong apa sih gua? Intinya dongeng lawan pantun lah ya. Dongeng lawan pantun ya untuk Ya, hari ini ya. masih Baik, melanjutkan hal yang kemarin ya berarti ya, Kang. ya masih melanjutkan yang kemarin, cuman sekarang tuh agak berbeda sedikit temanya deh Ya, karena tadi yang seperti di-share oleh Abah ya, sesuai dengan yang di-share oleh kepala Kombong Sastra Juang ya. Jadi kita itu punya nanti kayak aku ada tujuh dongeng nih yang bakal aku ya. sampein. Begitu juga Jaya ada pantun 5 episode pantun. satu itu 5 pantun Ada kalau 5 tidak salah ya. pantun. Ya. Iya yang akan juga dibagikan di sini gitu. Jadi kita akan membagikan banyak hal gitu ya untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan saya terima, mudah-mudahan ada pendapatan juga yang diterima oleh kawan-kawan yang bergabung di sini. Gitu kurang lebihnya. Baik, untuk pertama kira-kira mau kita mulai dari pantun dulu atau dongeng dulu, Jay? Dongeng dulu aja kayaknya. Hmm, dongeng dulu dong, Iya. mantap ya. Siap. Sebelumnya mastiin dulu, Jay, Tapi suaraku kedengaran jelas, Jay? jelas-jelas, Kang. Tapi ini mohon Oke, maaf oke. untuk kawan-kawan semua, terutama juga Kang Irfan, karena lagi di luar, kondisinya mungkin agak berisik sedikit, Kang. Tapi insya Allah mungkin poin-poin yang memang bisa ditangkap sama kawan-kawan semua bisa dipahami lah gitu, Kang. Siap. Nggak masalah, Jay. Itu hal yang biasa ya. Sesuai kita ngeresponnya aja sebetulnya ya. Gimana kita ngeresponnya aja sih. Jadi Iya. insya Allah bukan jadi hal yang menjadi suatu permasalahan lah ya untuk bising Siap, siap. seperti itu. Baik, aku pengen nyampein 7 dongeng sebetulnya yang ingin aku bagi ke Jaya hari ini, gitu ya. 7 dongeng pertama yang juga ada di playlist YouTube Pembawa Sastra Juang. Ya, di sana ada 7 dongeng awal dan sekarang yang mau aku bagikan adalah dongeng-dongeng tersebut. Ya, nah dongeng yang pertama itu ada dongeng yang berjudul Lamaran Mendadak ya. Sekarang aku punya catatan Jay buat ngebagiin ya. Buat ngebagi aku punya catatan karena Siap. banyak yang harus aku bagi jadi aku butuh catatan. Oh, Insya sama. Allah. Sama ya. Berarti kita sama-sama bersiap ya walaupun mungkin persiapannya itu persiapan yang di detik-detik akhir dan itu tidak masalah ya. Siap, insya Justru Allah, itu insya Allah, Kang. otaknya kerjanya di situ Jay ya. Baik, Hmm. yang pertama itu lamaran mendadak dari Mia gitu ya. Untuk dongeng yang pertama ini sebetulnya setelah disajikan di YouTube ada beberapa hal yang menarik yang aku ambil gitu ya dari dongeng. Ya sebenarnya malam-malam ini yang pertama ya. Aku kan dengerin dongeng ya dari 1 sampai 20 kalau nggak salah sekarang gitu ya. Banyak sekali Ya, dongeng-dongeng yang memang aku dengar gitu ya. Dan di sana ya, ada kekhasan dari si juru juru bicara juru dongeng itu gitu ya ketika menyampaikan pasti ada aja gitu ya kata-kata yang kesleo ya keseletot tapi di yang pertama ini di dongeng yang pertama ini aku nggak ngedengar sama sekali ada kata yang typo gitu ya ada kata yang ya, kesleo dan lain sebagainya dari juru dongeng ya luar biasa ya. mungkin gara-gara ini dongeng yang pertama gitu ya dia ingin menyajikan hal-hal yang memang dia anggap apa ya harus yang terbaik gitu atau mungkin juga gitu karena memang dongengnya adalah milik dia gitu ya karena dongengnya adalah dongeng dari si juru dongeng sendiri gitu ya Nia ini gitu. Makanya dia begitu lancar begitu luas membahasakan dongengnya itu sih yang aku ambil yang pertama itu. Nah sebetulnya dongeng ini itu bercerita tentang bagaimana si Mia ini, ya, bagaimana si penulis ini mendapatkan lamaran dari Kobung Terjuang untuk menjadi seorang kreator. Ya. Jadi di tengah masa-masa yang dia anggap adalah masa-masa yang menyulitkan ya karena kuliah di dalam dongengnya gitu ya dia hanya rebahan saja katanya gitu ya kegiatannya hanya rebahan rebahan saja dan ternyata gitu, di antara rebahannya itu ada satu chat ada satu kontak yang menghubungi dia untuk mengisi dan menjadi seorang kreator di sana dan itu menjadi hal yang menarik untuk dia dia sangat bersyukur karena
adanya hal itu membuat dia bisa mengisi lagi waktunya dengan hal-hal yang menurut yang buat dia adalah hal-hal yang dia rindukan. Karena dulu itu si sosok penulis ini adalah orang yang ternyata senang sekali gitu berbagi, gitu. Senang sekali melakukan hal-hal yang apa ya di luar kesendirian gitu lah, gitu ya, tidak sendiri. Dia senang sekali membagi hal ini dan itu gitu, bersama teman-teman. Dan lewat dongeng ini dia berpikir kalau alhamdulillah gitu aku bakal ngedapetin kesempatan lagi buat ngebagiin apa-apa yang aku dapetin, apa-apa yang aku rasain, itu yang ternyata membuat si Nia ini bersedia gitu untuk menjadi juru dongeng. Begitu kurang lebih apa ya yang sebenarnya secara ringkas diceritakan di dongeng tersebut gitu ya. Iya, iya. Makanya aku lihat berunggah gitu, oh dongeng ini ternyata ditulis gitu ya nggak lama, karena di sana ada bahasa kalau kita sudah berpencar gitu ketika pandemi muncul, ya kita sudah terbiasa karena kita memang ada di posisi kita masing-masing, tidak berkerumun atau tidak bertemu terus-menerus gitu. Jadi aku pikir ya, tulisan ini memang dia buat di waktu-waktu yang tidak lama dari saat ini gitu. Kemudian Berarti maksudnya ke pengalaman pribadi ya, Kang? betul, Jay. Jadi sebetulnya seperti yang aku sampaikan gitu, dongeng ini adalah rasa saja gitu, rasa atau pengalaman yang sebetulnya sudah pernah dia lakukan, dia lewati dan kemudian dia ingin bagi. Ketika itu dibagikan gitu kepada kawan-kawannya, maka ini berbentuk dongeng buat dia. Gitu. Begitu kurang lebih dongeng dari lamaran mendadak ini gitu. Jadi hal yang menariknya buat aku sih bagaimana cara juru dongeng ini gitu, dongeng itu begitu lancar, begitu luas. Makanya itu yang membuat dia, ya buat aku gitu, luas sekali membahasakan dongeng ini. Dan dongeng ini juga yang ingatin aku gitu, kalau selalu ada tahap-tahapan gitu, selalu ada hal-hal yang dilakukan gitu. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, gitu. Termasuk ketika kita ingin menjadi kreator di dalam dongeng ini ada tahapan-tahapan yang kemudian dia lakukan gitu, yang ternyata awal mulanya adalah lamaran dari si kepala produksi atau kepala pimpinan dari komunitas terjuang gitu. Itu dongeng yang pertama, Jay. Dilanjut ke dongeng yang kedua nih ya. Dongeng yang kedua ini tentang THR dongeng. Nah, aku jadi ingat gitu ya kalau aku melihat dongeng yang kedua, THR dongeng ini sebetulnya dongeng dari Alif gitu ya. Dongeng dari Alif, tapi ternyata isinya itu adalah Kang Aris atau ayah atau yang dipanggil ayah di sini menceritakan tentang pengalamannya. Jadi dulu itu dongeng itu menjadi hal yang luar biasa, bahkan menjadi kado spesial ternyata, karena di sini dongeng dari ayah ini, dongeng dari Kang Aris ini dijadikan oleh Kang Aris sebagai kadonya atau pemberian untuk Alif gitu. Kang Aris di sana menceritakan gitu bagaimana pengalaman dia dari mulai muncul di perkuliahan, gitu. Kemudian bertemu dengan istrinya yang sekarang, gitu. Semuanya diceritakan dan dia berikan kepada Alif sendiri gitu ya, sebagai kado atau pemberian. Jadi buat aku, ya aku jadi ingat gitu, oh iya, gitu. Dongeng itu emang diawali dengan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang aku nggak ngerasa gitu kalau aku ngebagi dongeng. Kalau aku ngebagi dongeng sama Abah misalnya, Abah minta, sebetulnya aku sedang memberikan sesuatu hal. Dan yang dilakukan di sini, Kang Aris juga melakukan hal yang sama gitu. Kang Aris itu melakukan dongeng atau memberikan dongeng pada Alif gitu. Jadi dia memberikan itu Alif sebagai kado atau hadiah. Dan ternyata dongeng juga pernah menjadi hadiah terbaik gitu. Karena di sana Alif juga mengungkapkan gitu, betapa senangnya dia diberikan sebuah dongeng dari ayah. Walaupun kata si penulis dongengnya di sana gitu, ayah ini
dongengnya belum selesai, masih banyak lanjutan-lanjutannya. Begitu kurang lebih. Jadi dongeng yang kedua itu, jadi intinya apa ya, aku dapetin intinya itu sebetulnya, oh iya gitu, dongeng itu bisa jadi hal yang luar biasa ketika diberikan dulu itu, karena rasa senangnya kita gitu mendengarkan apa-apa yang dirasakan orang lain, rasa senangnya kita gitu melihat bagaimana perkembangan orang lain dari dongeng tersebut. Jadi dongeng itu seperti kita membagikan perasaan kita, seperti kita membagikan pengalaman kita kepada orang-orang terdekat kita gitu. Dan orang-orang yang menerima dongeng itu ya layaknya apa ya? Layaknya orang yang sedang diberikan kesempatan gitu, kesempatan untuk tidak kehilangan suasana di dalam hidup temannya itu. Itu sih sebenarnya di dongeng ini aku dapetin hal-hal itu. Aku singkat-singkat dulu menerangkannya ya, karena nanti Siap, mungkin siap. Tapi insya Allah poinnya dapat Kang. poin dapat tidak ya, insya Allah. Baik, lanjut ke dongeng yang ketiga nih, kejutan dari Bagus. Sebetulnya aku pernah bahas juga di dongeng ini di sebelumnya, cuman sekarang aku pengen bahas lebih rinci lagi sih sebetulnya. Dongeng ini dari Temia Talita gitu ya. Mungkin Jaya juga mengenal Temia Talita gitu ya, karena satu perguruan dulunya dengan Jaya gitu ya, di kampus. Nah, di sini sebenarnya judul menarik sih ya. Di YouTube judulnya itu kejutan dari Bagus, tapi sebetulnya tulisan ini judulnya sendiri adalah cuma Bagus yang kasih surprise gitu ya. Jadi cuma Bagus kejutan untuk Temia. Aku juga sebenarnya apa ya, ngedenger dongeng ini gitu, aneh sebenarnya, heran gitu, karena aku kenal gitu ya gimana sosok Bagus di sana gitu. Sama ternyata hal itu gitu dengan apa yang dirasakan Temia ini. Kenapa gitu? Karena kalimat awal di dongeng ini Temia mengatakan gitu, kalian tahu nggak kalau Bagus kadang romantis. Temia bilang sama sebenarnya di pikiran aku ketika ngedengar dongeng itu, apa iya gitu Bagus melakukan hal-hal semacam ini gitu kan, karena buat aku ya Bagus tidak terhitung orang yang akan melakukan hal-hal seperti ini, karena di sini ceritanya gitu ya, Temia itu lagi sidang gitu ya, lagi sidang, kemudian Bagus itu diminta untuk datang dan ternyata tidak datang, dan ternyata Bagus sudah ada di kosan Temia, menyiapkan semua kejutan di sana, sampai akhirnya Temia pulang. Temia akhirnya merasa senang dengan apa yang diberikan Bagus waktu itu. Karena awalnya Bagus itu apa ya, seolah-olah dia tidak ingat, seolah-olah dia tidak mau menghadiri. Pokoknya padahal ternyata dia sedang mempersiapkan hal yang jauh lebih akan membuat Temia senang lagi. Itu sih. Yeah. Jadi karena aku mengenal Bagus, aku jadi berpikir gitu, sama dengan kalimat yang awal tadi diungkapkan oleh Temia gitu. Kadang Bagus itu romantis. Ya mungkin saja itu memang benar terjadi ya, tapi wallahu alam bisawab ya. Aku juga nggak paham betul sih gitu ya. Apakah itu muncul dari hati nurani Bagus, atau memang Mia ini adalah seorang perempuan yang spesial gitu sampai akhirnya dia melakukan hal di luar kepribadiannya atau kepribadian dia yang dia tampilkan depan orang-orang banyak. Aku nggak paham, dan aku akhirnya pengen nanyain juga sebetulnya gitu, nanti kalau Bagus bangun sekarang Bagus lagi tidur gitu, kenapa dia memberikan perlakuan yang berbeda gitu, karena buat aku jarang sekali gitu Bagus melakukan hal-hal seperti itu terhadap seseorang yang dia cintai gitu ya, tapi ternyata Bagus pernah melakukan hal-hal seperti itu gitu. Itu sebenarnya walaupun tulisannya terkesan romansa, tapi bentuk yang aku ambil justru gitu, bentuk bagaimana aku mengenal diri lain ya. Jadi aku mengenal Bagus yang ternyata tidak romantis, salah ternyata. Dibuktikan dari tulisan Temia ini ada sisi lain, atau ada Bagus yang lainnya gitu, yang ternyata mampu melakukan hal-hal yang di luar apa yang aku tahu tentang Bagus. Itu sebenarnya yang menarik buat aku tentang yang ketiga ini, atau dongeng yang ketiga ini. Kemudian yang keempat ini adalah terapi tradisional totok ya. Aduh, aku kalau ngedengar terapi ini gitu sebetulnya merasa tidak tertarik sih, enggak gitu ya, cuman takut aja sebenarnya, karena aku juga pernah mengalami uji coba sebentar doang gitu, rasanya ditotok tuh gak enak gitu ya, rasanya ditotok tuh
eh, benar-benar sakit banget gitu ya, ngilu gitu ya, Ya, ngilu sampai ya saya akhirnya juga mual pernah pokoknya. merasakan. Pernah ya. Jadi tentu saja sebetulnya semua orang ketika mengalami ini akan sedikit merinding lah ya. Kalau aku pribadi nggak tahu sih kalau yang lainnya biasa gitu ya. Seperti mamahnya Abah di sini Totok, kata Alim gitu, biasa aja ekspresinya, nggak menampilkan ekspresi apapun gitu ya. Mungkin ada yang berbeda juga ya, setiap orang mengekspresikan rasa sakitnya berbeda ya. Nah, di sini sebetulnya ini adalah tulisan dari Alif ya. Tulisan dari Alif tentang bagaimana sih terapi totok ini gitu. Sesuai dengan pengalaman atau apa yang memang dirasakan oleh Alif sendiri gitu. Jadi dia menceritakan bagaimana mulanya ternyata Alif itu tidak termasuk gitu ke dalam orang yang akan ditotok gitu. Enak banget, Halo Kang, buntilnya enak banget. Oke Jai, itu tes sinyal tes. sinyal yang jaya apa yang di sana Kang? Sepertinya yang di Jaya, soalnya di sini aman. Wah, Iya, padahal kayak yang jaya Kang. wajah, Sorry wa, sorry sorry semuanya sorry. siap, aman aman. Eh, oke aman, sekarang aman. Kedengaran nggak suaraku? Aman, aman, aman. Oke aman ya. Baik, aku lanjut ya. Ya, Oke, dongeng keempat jadi tadi. jam mana? Dongeng keempat yang terapi tradisional Iya, totok. terapi tradisional totok ya. Ya jadi dongeng ini sebenarnya diungkapkan atau ditulis oleh Alif gitu ya, pengalaman dia bagaimana sih rasanya ditotok, bagaimana sih mengenal totok itu gitu ya. Jadi apa-apa saja yang kemudian aku tangkap atau aku dapatkan di dalam terapi ini, gitu, sebetulnya poin yang besarnya, poin yang luar biasanya adalah keluar biasaan penulis gitu, apa ya, memetik hal. Karena penulis menyampaikan di akhir kalimatnya gitu. Kalau menurut dia gitu ya, rasa sakit harus diekspresikan gitu. Dan Totok mengajarkan kita tentang keikhlasan dan lepas gitu. Jadi karena tadi diceritakan sebetulnya oleh Alif ini bagaimana sih ekspresi mamahnya Abah ketika ditoto, kemudian berganti ke apa Pak Bapak si Bapak gitu ya, papahnya Abah ketika ditotok itu ekspresinya berbeda gitu. Kalau mama kata Alif diem aja ya, cuman paling sedikit memperlihatkan dari alisnya gitu, alisnya yang dia kerjitkan gitu ya. Itu kalau mama ketika ditotok. Kalau bapak beda lagi, sampai sebadan badan dia gerak semua gitu. Dia teriak-teriak gitu. Jadi ada perbedaan ketika seseorang itu mengungkapkan rasa sakitnya gitu ya. Makanya Ya, ternyata si penulis di sini gitu menyampaikan kalau ya kalau setiap orang itu katanya punya ekspresi sendiri-sendiri apa ya, menyampaikan atau mengungkapkan rasa sakit yang dia alami ya. Begitu pun mungkin Jaya gitu ya, ketika rasa sakit teralami kan Jaya juga punya ekspresinya sendiri gitu ya, atau waduh gitu, atau adau gitu ya, masing-masing beda gitu ketika menerima rasa sakit gitu, beda lah. Kalau aku kan rasa sakit, apa sih rasa sakit, nggak pernah aku ngalamin rasa sakit gitu ya, jadi buat waduh, aku mah. ya aku belum belum mengenal sih gitu ya, apa sih rasa sakit itu gitu ya. Nah kalau di sini aku juga jadi melihat gitu, oh orang memang berbeda gitu cara mengekspresikan kesakitannya. Dan yang luar biasa dari penulis ini, di akhirnya dia mengungkapkan gitu, kalau Totok itu mengajarkan tentang keikhlasan dan lepas katanya ya. Itu juga Jay, sebenarnya Jay ya, kalimat yang tidak membantu sama sekali sebetulnya kalau buat aku pribadi ya. Karena aku juga ngedengar itu ya waktu aku ditotok Jay ya, si A Totok bilangnya gitu, ikhlas kan, ikhlas sing ikhlas, tapi dan gak ikhlas ikhlas kumaha nyerinya di ikhlas ikhlas GHC gitu ya, mungkin di sana poinnya aku belum sampai titik itu gitu ya, jadi aku belum sampai di titik ikhlas tersebut. Mungkin orang-orang seperti mama gitu atau ibunya Abah itu terlihat tidak kesakitan karena mungkin keikhlasannya jauh gitu ya, jauh di atas aku. Tapi kalau aku pribadi gitu ya, belum bisa gitu si Totok bilang si ikhlas sok lepaskin ya, lepaskin gitu. Mau nu dilepaskin, mau nu diikhlaskan dia bingung gitu ya. Yang terasa sakit aja gitu. Kalau aku mungkin karena aku belum ikhlas. Jadi buat aku Iya gitu, ya. apa ya, dongeng ini mengajarkan aku ya, kadang-kadang gitu seseorang yang lembut hatinya, seseorang yang kemudian panca inderanya diaktifkan, dia akan jauh lebih pintar, jauh lebih cerdas daripada yang lainnya.
Salah satunya aku melihat dari bagaimana Alif ini melihat Totok gitu. Totok loh ya. Totok tapi dia metiknya adalah keikhlasan dan rasa tulus gitu. Atau lepas gitu ya. Kan luar biasa itu sama halnya dengan aku gitu ketika aku melihat hujan, orang lain di jalanan kemudian berteduh dan melihat hujan itu adalah sebuah musibah karena menghalangi perjalanannya, tapi aku begitu menikmati itu gitu. Karena aku lihat gitu, Jai, speakernya kayaknya jangan dekat-dekat, napasmu sini-sini semua. Oh ya ya. Gua ngobrol sama orang kayak Tapi ngobrol sama macan, ngerti gak sih? tapi izin motong dulu Kang. Tadi apa Ya, yang coba. dibahas di dongeng yang Nah, keempat ini boleh, boleh. menarik sih sebenarnya Kang. Dongeng Iya, yang ya. keempat dari Teh Alif ya tentang terapi tradisional Karena ada Totok. Berarti karena ada ada kata kesakitan bukan? Menarik bukan, tuh. bukan. Oh, bukan. Oke. Ya pada intinya Kang yang Jaya tangkap dari dongeng keempat ini sebenarnya ini kan merupakan dari judul ataupun suatu apa ya bagian kecil kenapa munculnya dongeng ini kan dari Totok yaitu ya kegiatan Totok gitu kan kegiatan Totok ini kan maksudnya Totok tradisional kan aktivitas apa ya sebuah untuk mengetahui sebuah kesehatan yang dialami oleh Ya, seseorang kan Kang. Jadi terapi lah, terapi kesehatan gitu. Nah, menariknya di sini kalau aku ingin beranggapan gitu ya Kang, berpendapat maksudnya menarik di sini yaitu dari kegiatan terapi kesehatan tapi memunculkan sebuah makna bagi orang lain. Yang tadi yang kata Kang Irfan tadi hal sakit itu bisa apa ya disangkut pautkan dengan sebuah apa ya kerelaan seseorang terhadap bagaimana kita merasakan dan menanggapi apa yang kita rasakan ketika kita sedang merasakan hal-hal yang sakit gitu. Utama tadi keikhlasan, kan Jay. ya Keikhlasan bukan keikhlasan. kerelaan. Ya, keikhlasan yang Lama lebih kamu, tepatnya maksudnya. nah, Keikhlasan gitu. Jadi apa ya? Rasa sakit itu memang harus dirasakan gitu. Makanya wow, kan ya kalau kita sangkut paut dengan sebuah romansa kan gitu kan saya masih ingat dengan apa ya saya lupa lagi ya Kang saya pernah menonton sebuah film lah gitu Kang di sebuah ya, film bahwasanya rasa sakit ataupun rasa galau itu bukan untuk apa ya bukan untuk bukan untuk kita sesalkan gitu tapi harus kita nikmati gitu nikmati aja rasa sakit yang menimpa kita gitu kalau kita menikmati semuanya akan hilang gitu hilang dengan sejalannya gitu tapi kalau kita sesali itu akan teringat selama perjuangan ataupun perjalanan kita untuk mengingat suatu hal yang memang menyakitkan diri kita pribadi gitu jadi saya malah keren. keinget ke hal sana gitu Kang gitu. Ya, paham, 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 paham. Aku paham Gitu karena Bang. aku tahu derita Jaya gitu ya. Aku paham karena aku tahu derita Jaya. Sebetulnya kalau aku boleh ngelurusin sedikit sih gitu ya. Kalau memang Jaya berpikir rasa sakit itu untuk dinikmati gitu sampai seiring berjalan waktu kemudian bilang gitu. Kalau aku pernah ditampar akibat aku pernah juga mengungkapkan itu. Jadi sebetulnya rasa sakit itu katanya gitu bukan untuk dinikmati Jaya. Gitu. Tapi direspon dicari jalan alternatifnya katanya seperti itu karena Iya iya ketika kita sakit kemudian kita hanya menikmati gitu yang ada mati berdiri gitu tapi ketika kita merasa sakit dan kemudian kita merespon perasaan itu gitu ya dengan kemudian mungkin menghadirkan hal-hal lain ya misalnya lagi sakit nih ya oke lah kita coba ketemu teman-teman kita coba ngebagi iya iya teman-teman sebetulnya itu adalah jalan alternatif yang kita tempuh atau jalan lain yang kita tempuh untuk mengobati itu jadi sebetulnya buat aku ya dinikmati boleh lah ya sedetik dua detik selanjutnya adalah kamu harus berpikir gitu apa yang harus kamu lakukan kemudian untuk menghilangkannya itu sebenarnya jangan keluar lah intinya ya. ya itu betul ya begitu paham sih paham Jaya tapi betul sekali gitu ya tadi sebetulnya luar biasa si penulis ini kemudian menyajikan rasa ikhlas dan rasa lepas gitu terhadap pengalaman dia waktu di Totok gitu. Karena sebetulnya Iya Totok pun yang mengajarkan itu juga sebenarnya ketika di Totok pasti dia akan selalu bilang ke orang-orang yang di Totok gitu ikhlasin gitu ya lepas sok lepas pasti bilang kayak gitu terus gitu si Totok gitu ya maknanya mendalam gitu. Tapi untuk aku yang sedang kesakitan gitu ya kesakitan secara fisik waktu itu ya nggak aku denger gitu ya ikhlas apanya gitu ya lepas apanya sakit begini apa yang mau diikhlasin apa yang lepas aku juga kurang paham karena melupakan itu begitu memang sakit kan kadang-kadang. mungkin karena aku terlalu fokus pada rasa sakitnya sehingga aku tidak berpikir hal lainnya gitu.
Jadi Iya, iya. seharusnya rasa sakit itu ya membuat kita berpikir ke hal lainnya gitu atau mencari solusi tadi gitu yang semakin jaya. Keren ya. Iya. Gitu Jai. Oke, selanjutnya nomor 5 nih Jai. Atau dongeng yang kelima. Ini dongeng tentang atau balasan dari Bagus gitu ya terkait dongeng tadi dari Tania gitu ya. Dongengnya berjudul Pernah Ada Rasa. Ngeri banget ya Bagus nulis dongeng Pernah Ada Rasa judulnya gitu ya. Juga bacaannya dia Bagus kumisan gitu ya, jenggotan ya, badan kayak hulek, nulis tulisan pernah ada rasa, tapi nggak apa-apa ya, karena perasaan hadir di setiap orang gitu ya. Tidak mengenal Berarti kumisnya, tidak mengenal gondrongnya dan lain sebagainya. iya, Maksudnya, berarti ini balasan dari Teh Mia Talita tadi berarti ya, Kang? Yang iya, sebetulnya ini disampaikan Kang Bagus tadi. iya kalau kalau dari kata juru dongengnya katanya memang ini adalah bentuk balasan dari Bagus terhadap tulisan yang disampaikan oleh Tania. Ya, Tapi bukan balasan pada suasana yang sama itu gitu, bukan bukan waktu surprise ngasih surprise itu bukan gitu. Tapi Bagus lebih membagikan bagaimana pengalaman dia mencintai tapi tidak mengungkapkan gitu ya. Kalau kata lagu Ungu mah hati. cinta dalam hati lah, iya betul gitu ya, cinta dalam hati gitu ya, bentuknya itu yang dialami oleh Bagus sendiri. Ini yang bikin aku aneh lagi ya, selain tadi gitu Bagus bisa melakukan surprise atau apa yang membuat surprise untuk orang yang dia suka atau yang dia cintai gitu kan. Kemudian di sini juga aku nggak pikir gitu ya, Bagus itu bukan tipe orang yang nahan-nahan perasaan loh gitu. buat Udah aku tahu. ya buat aku Udah. buat aku gitu, Ya. Bagus itu ya jangan kanan perasaan gitu ya, ngelihat Mbe dibedakin aja dia malah langsung menyatakan cinta gitu sebetulnya. Dia tipe orang yang gitu sebetulnya ya. Hajar terus gitu. Tapi aku juga heran gitu. Kenapa sih bagus bagus ini gitu ya? Sepengalaman dia mencintai seseorang, yakni Mia Talita ini, dia benar-benar jadi seseorang yang lemah buat aku. Atau keluar dari dirinya itu yang membuat aku berpikir di dua tulisan, tulisan dari Mia dan tulisan dari Bagus ini. Bagus itu menjadi orang yang berbeda dari apa yang aku kenal gitu, ketika mencintai Tania. Ya. Salah satunya adalah lihat gitu ya Bagus. Bagus di sini nggak berani sama sekali mengungkapkan. Bagus di sini nggak sama sekali berani untuk apa ya untuk apa ya untuk memberitahu lah semua orang kalau Bagus itu punya perasaan. Dia nggak berani nggak berani. Padahal gitu di luar cerita ini aku mengenal Bagus sosok yang berbeda dari apa yang ada di cerita ini sebetulnya. Aku juga entah gitu ya apa sih yang sebenarnya terjadi gitu ya di antara Bagus dan Tania gitu ya, walaupun sudah menjadi rahasia publik tapi memang ada sisi yang tetap ada sih di dalam kisah mereka itu gitu. Aku melihat di sini gitu bagaimana bagaimana tulisan Bagus memang jauh lebih lancar daripada ketika dia berbicara sih ya. Jadi memang terlihat itu bagaimana cara menulisnya jauh lebih keren loh udah. Ketika dia berbicara walaupun sekarang Bagus berbicara sudah sangat luar biasa gitu ya karena calon RT di wilayah rumahnya gitu. Bahkan RW katanya dia ingin menduduki posisi itu sebelum akhirnya nanti akan mencoba masuk ke RI 1 gitu kata Bagus. Halo Hani, gitu ya Halo, kata Hani. kata halo Mbak. Oh ya Hani sama Mbak ya. Tapi saya Oke, izin berpendapat di siap. dongeng yang kelima ini gitu, Kang. Oke. Tadi kan sebenarnya saya sempat menyimpulkan dari dongeng 1 sampai dongeng 4 ya. Yang membicarakan tentang sisi kehidupan yang memang ada di sekitarnya. Bisa jadi dongeng itu muncul dari cerita kita pribadi terkait dengan diri sendiri, bisa jadi cerita pribadi terkait dengan menilai orang lain gitu kan. Tadi ketika di dongeng pertama Teh Mia menceritakan bagaimana dia mendapatkan tawaran di Kobong Sasajuang, yang kedua itu ada Teh Alip tentang menceritakan bagaimana dia mendapatkan sebuah dongeng dari Pak Aris lalu dibikin ini lagi sama Teh Alip gitu dalam bentuk dongeng yang diceritakan di Kobong Sasajuang gitu. Yang ketiga juga tadi ada Teh Mia Talita menceritakan tentang bagaimana surprise yang diberikan oleh Kang Bagus. Teh Alif menceritakan bagaimana ruang lingkup terapi tradisional totok gitu. Nah tadi menarik juga gitu yang di dongeng kelima tentang Kang Bagus kan apa yang kita nilai gitu Kang. Kang Bagus ini kan yang tadi kata Kang Irfan merupakan sosok yang memang ketika dia memang mempunyai sebuah perasaan terhadap perempuan ya pasti dia ungkapin gitu.
Ya contohnya tadi nah, apa embek tadi lupa lagi ya. Ya itu gitu. Iya, udah Kalau dia diyakin ya. melupakan dia punya perasaan ya langsung ungkapin gitu. Tapi ketika melihat cerita di sini oleh terhadap Teh Mia tadi, balasan yang Teh Mia tadi, tapi seolah ada persembunyian kepribadian yang dimiliki oleh Kang Bagus gitu Kang. Nah itu hal menarik. Nah, Apakah di dongeng, apakah dalam sebuah cerita termasuk dongeng gitu, apakah hal yang wajar gitu, suatu kepribadian yang kita nilai itu malah jadi apa ya, eh kebalik gitu Kang dari apa ya, ya, yang paham, realita kita ketahui gitu Kang. paham, paham, paham. Ya, sebetulnya aja ya gitu ya. Aku ngungkapin sih dalam dongeng aku yang di Pura-Pura Kejar nanti dongeng ke-6 gitu ya. Aku di tulisan aku di sana ngungkapin kalau sebetulnya dongeng itu kemudian membuat orang itu melenturkan rasanya kembali gitu. Jadi sebetulnya kenapa sih orang itu kadang-kadang menyembunyikan dirinya yang lain gitu. Jadi bisa saja kamu melihat nih orang cuek nih ya. Tapi padahal gitu, waktu sama ibunya, waktu sama sahabatnya, dia nggak gitu gitu ya. Misalnya, di kelas Jaya pendiam, tapi ketika di rumah dengan ibunya, Jaya itu manja. Ketika bertemu dengan teman-teman terbaiknya, maka Jaya itu bawel. Jadi sebetulnya sebetulnya seseorang itu bisa seperti itu gitu. Buat aku ya, buat aku seseorang itu bisa seperti itu, bukan punya kepribadian banyak, bukan, tapi gitu, bagaimanapun ya bagaimanapun wujudnya ya dia tampilkan di depan umum gitu. Sebetulnya orang-orang senang sekali dengan keleluasaan sebetulnya gitu. Bisa berteriak sesuka hati dia, bisa menangis dimanapun dia mau gitu ya, bisa tentang ini dan itu gitu. Sebetulnya sama saja semuanya, hanya saja itu ada beberapa ruangan yang kemudian menahan dia untuk melakukan hal itu. Jadi mungkin saja yang terjadi di Bagus ini gitu, sisi dia sebetulnya itu atau dasar dia sebetulnya adalah seorang yang diam. Tapi karena perempuan ini mencintai hal yang romantis, maka dia sedang berusaha untuk melakukan itu. Bisa saja gitu. Bisa saja. Walaupun aku belum bisa mastiin ya, apakah sebetulnya Bagus itu dasarnya romantis, tapi dia menutup-nutup itu atau bahkan gitu ya, opsi kedua adalah sebenarnya Bagus memang tidak romantis, tapi karena dia sedang mencintai orang yang menyukai hal romantis, maka dia sedang berusaha melakukan hal itu. Paham nggak kira-kira? Paham paham. Iya, jadi buat aku gitu, itu hal yang biasa gitu. Itulah kehebatan orang bisa melebur dalam keadaan. Jadi orang berhak gitu melebur dalam setiap keadaan. Bukan kemudian dia jadi tidak berwarna gitu karena dia ada di warna A dia jadi A gitu, warna B jadi B. Bukan dia jadi tidak punya identitas diri gitu. Tapi katakan Haris katanya orang itu harus bijaksana sama bijaksini gitu. Jadi ketika ada di sana ya bijaksana, ketika ada di sini ya bijak sini. Jadi kita harus pandai melebur gitu. Waktu kita di pasar ngobrol sama orang-orang pasar ya lakukanlah dengan gaya pasar gitu. Waktu kita di kampus ngobrol dengan orang-orang kampus ya lakukanlah dengan gaya kampus gitu. Buat aku itu hal yang biasa gitu. Buat aku ya itulah orang yang mampu meleburkan diri gitu dalam segala hal. Jadi kalau pertanyaannya sebenarnya apa yang terjadi di Bagus tadi gitu ya, buat aku si Bagus sedang melebur saja gitu dalam kondisinya. Dalam kondisi yang dia alami dia mencoba meleburkan diri gitu sih. Aku jadi ingat satu kata-kata ya, kenapa teater itu sangat aku sukai karena teater itu mengajarkan orang itu mampu melebur dalam segala ruang. Dan itulah maksud dalam segala ruang itu. Jadi, kita harus mampu. Gitu. Di ruang yang berapi, kita harus juga berapi. Di ruang yang berair, kita juga harus berair. Kita nggak boleh memaksakan diri ada di ruang berair dengan api kita. Karena aku pun nggak diajarin gitu ya. Kalau harus melawan arus, aku nggak pernah diajarin buat melawan arus. Yang diajarin ke aku adalah ikuti arus, tapi pelan-pelan kita berenang gitu ke arah yang kita mau. Kan itu yang terbaik sebetulnya. Jadi untuk di masa sekarang gitu ya, kita tidak wajib untuk melawan arus itu, untuk terlihat keren, untuk terlihat berbeda, untuk terlihat melawan gitu ya. Kita tidak perlu gitu, untuk melawan arus. Yang perlu kita lakukan adalah ikuti saja dulu. Lantas kita berenang saja sesuai keinginan kita setelah kita tahu gitu bagaimana kondisi arus. Kan itu jauh lebih ketika daripada kita langsung nyebur ke sungai nih ya, yang harusnya deras kita lawan langsung gitu ya. Buat aku gitu jauh lebih baik kita ikutin arusnya, kita paham oh harusnya sekian gitu, makanya kita berenang ke arah yang kita mau. Itu jauh lebih baik buat aku ya. Kalau buat teman-teman lainnya itu
berbeda ya, aku juga tidak menyalahkan itu gitu. Karena Ya aku sih. selalu bilang gitu, aku tidak pernah menyalahkan paus yang memilih di samudra gitu, dan lele yang memilih di empang gitu. Karena buat aku keduanya punya dasar kenapa dia ada di sana gitu. Jadi terserah saja gitu. Aku gak pernah menyalahkan orang lain. Gitu Jaya. Buat aku sih perihal tadi pendapat atau komentar dari Jaya tadi luar biasa sih. Itu untuk yang pernah ada rasa ya dari Bagus. Nah, nyambung sama pertanyaan tadi ya. Di Pura-Pura Tegar aku ngungkapin gitu gimana sih bentuk kolong langit dulu itu aku itu menamakan diri aku dan kawan-kawan aku itu kolong langit namanya. Kemudian kita berubah bentuk gitu ke dalam organisasi yang tanpa bentuk yang disebut OTB, organisasi tanpa bentuk kolong langit ya. Dan di sana ada satu yang kita lakukan, yaitu kita memanfaatkan handphone kita yang waktu itu lagi hits-hitsnya yang namanya BlackBerry ya. Dan di sana ada satu aplikasi namanya BlackBerry Messenger. Kita punya grup di BBM. sana dan iya BBM. Dan di sana kita punya grup dan setiap hari kita selalu membagikan apa-apa yang kita alami. Sampai akhirnya juga ada salah satu acara namanya Radio Dongeng dan di sana kita membagikan dongeng kita. Jadi dongengnya diketik, diketik sama si pendongeng itu di sana. Diketik, dia mendongeng lewat ketikan dia gitu ya. Dan orang-orang yang mendengarkan merespon gitu. Dan itu aku jadi ingat betul gitu. Gimana sih suasananya gitu di Pura-Pura Tegar ini sebetulnya dulu itu ada satu program gitu ya. Ada satu lah ya kumpulan komplotan. Dia menyebutnya adalah PPT, Pura-Pura Tegar, yang diawali dari orang-orang yang dulu kayak lu Jai, kayak kamu dulu gitu. Kamu kan dulu kan pernah mempunyai permasalahan percintaan ya. Nah, Pura-Pura Tegar itu mewadahi itu. Jadi menyelamatkan atau simbol pengobatan untuk orang-orang yang ternyata luka hatinya gitu. Iya, Makanya iya. namanya Pura-Pura Tegar gitu, karena orang di sana gitu memilih untuk lebih dulu berpura-pura dulu gitu. Tegarnya mah belum, pura-pura aja dulu gitu ya. Makanya disebut komplotan Pura-Pura Tegar waktu itu gitu ya. Dan di sana ya buat aku gitu ya nilainya adalah sebetulnya walaupun istilahnya Pura-Pura Tegar, sebenarnya orang-orang di dalam sana adalah orang-orang yang sedang berusaha mencari obat. Untuk apa? Ya untuk rasa sakit yang dialami gitu, di Pura-Pura Tegar itu. Gimana secara obatnya? Salah satu obatnya dongeng itu. Makanya ada Bagus, ada Temia yang membagikan dongengnya. Padahal sebelumnya Bagus sama Temia itu belum atau jarang sekali gitu membagikan dongengnya. Tapi di Pura-Pura Tegar gitu ya, Bagus sama Temia itu ngebagiin belak-belakan kepada semua orang yang ada di grup tersebut tentang bagaimana kisahnya. Gitu. Jadi kalau buat aku PPT di sini, Pura-Pura Tegar di sini gitu ya, adalah program gitu ya. Apa ya? Implementasi dari satu jargon yang sering sekali diungkapin dulu. Menjadi solusi bagi setiap permasalahan gitu ya. Nah, Pura-Pura Tegar Iya. juga seperti itu. Dia ingin menjadi solusi untuk setiap permasalahan. Tapi di sini permasalahannya permasalahan hati gitu ya. Gitu sebetulnya di Pura-Pura Nah, Tegar. Eh, sebentar Kang. Boleh di Oke, ini lagi. boleh dong, Eh, biar seru. ya kalau berbicara pura-pura tegar gitu ya Kang. Hmm. Aduh ini mah kebanyakan tentang hati ya Kang. Oh Ya iya, intinya banyak dalam hati. kalau berbicara pura-pura tegar dalam sebuah apa ya situasi yang kita alami gitu kan, ya bisa jadi itu kan apa ya hal yang memang tadi yang dia sangkut pautkan dengan menikmati sebuah hal yang memang kita dalam keadaan tersakiti, tapi kata Kang Ivan tadi, tapi kita mencari solusi gitu. Tapi yang sesuai pengalaman aja gitu, Kang, pengalaman yang saya alami gitu, malahan pura-pura tegar itu terkadang kita hanya bisa tegar itu ketika ada di lingkungan orang-orang ramai gitu kan. Hal kecilnya itu dengan kawan-kawan ataupun sahabat gitu. Tapi ketika kita sudah pulang ke rumah dalam keadaan sendiri, nah hal itu bisa kita rasakan itu kayak kita lagi menahan sebelumnya. Nah banyak hal yang kita tahan itu malah apa ya berkumpul kita lagi sendiri gitu kan. Nah itu yang Betul. bikin kita sakit secara apa ya sakit yang memang emang sakit gitu kan, yang apa yang dia rasakan Ya, gitu kan. Jadi ya, ternyata pura-pura tegar yang dia rasakan waktu itu ya.
bukan sebuah solusi juga gitu bagi Jaya gitu. Yang Jaya alami sih Kang kemarin. Nah, apakah Iya, iya. pura-pura tegar itu apakah setiap orang itu bisa menjadi itu kan sebuah solusi atau hanya Jaya saja adalah Iya. negatifnya gitu Kang, bukan positifnya gitu. Iya. Keren, keren, keren. Nah, jadi sebetulnya gitu ya, pura-pura tegar di sini gitu. Kalau sekarang kita mengenalnya dengan sebuah satir sebetulnya. Ini bentuk satir sebetulnya, menyinggung kepada orang-orang yang tadi diceritain Jaya gitu ya. Ketika berkumpul sama teman-temannya begitu, gagah Jay ya. Gagah berotot gitu ya. Perut kenceng gitu ya, respect gagah lah pokoknya. Kalau dia udah pulang ke rumah Jay gitu ya, apalagi udah jam 1, jam 2, jam 3 Jay, lampu udah dimatiin tapi tidur kagak gitu ya. Nah di sana kan ngumpul semua tuh ya, yang akhirnya kita ngerasa kalau oh kita tuh tidak sebetulnya dalam posisi tegar sebetulnya. Karena namanya posisi tegar, kalau kita benar tegar gitu ya, maka bentuknya kita akan bisa gitu benar-benar menerima itu semua, kuat aja gitu, namanya tegar. Makanya diambil istilah pura-pura tegar gitu. Itu adalah makanya sebetulnya itu satir. Kita ngumpulin dulu gitu ya orang-orang yang pura-pura tegar ya dalam kondisi hati yang tidak baik, kemudian tapi dia berusaha ketika ditanya kamu sehat, sehat, aman, aman gitu. Nah, kita lagi ngumpulin orang-orang itu dulu gitu. Makanya menariknya waktu itu si Mia Septiana gitu ya, sampai ngebuka member gitu ya. Siapa aja orang-orang yang mau bergabung di pura-pura tegar ini. Ya pokoknya kumpulan orang-orang yang sedang pura-pura tegar itu. Makanya memang sengaja pura-pura tegar itu dibentuk gitu ya. Menjadi solusinya di bagian mana? Di bagian nanti ketika dia sudah berkumpul, kemudian dia mendongengkan atau membagikan hal-hal yang dia rasakan, itu adalah bentuk pengobatan dia gitu. Jadi bentuk pengobatannya itu bukan di istilahnya, tapi ketika sudah berkumpul atau masuk ke dalam member tersebut, kemudian dia mampu membagikan apa yang dialami secara leluasa gitu ya, secara luas dan tidak tertahankan, maka sebetulnya itu adalah pengobatan pertama yang dilakukan di pura-pura tegar itu. Gitu. Ya, Jadi jadi memang menarik sih gitu istilah ini. Aku jadi ingat kalau sekarang kita kan nyebutnya hati ya. Sekarang benar-benar perbentukan atau kumpulan orang-orang yang ternyata ya kayak tadi Jaya bilang gitu ya. Waktu di rame mah kuat betul nih orang gitu ya. Pulang ke rumah mah jadi kucing ya. Di luar jadi macan, balik ke rumah ngeongan gitu ya. Bingung juga kita ya. Nah itulah yang dimaksud dengan pura-pura tegar di sana Jaya. iya. Nah yang terakhir Nah, nih Jaya, Kang, yang terakhir ya. Kang, Oh, boleh ya, satu Bang. pertanyaan lagi? Oke, boleh. Mengenai Boleh, ya boleh. tentang pura-pura tegar gitu, Kang. Lu kalau mau bahas hati mah. Iya. Maksudnya apakah orang yang memang bisa dibilang humoris dalam sebuah apa ya, intinya persahabatan gitu, Kang. Kan ada orang-orang nih selalu tersenyum gitu, selalu ceria ketika memang lagi berkumpul dengan kawan-kawannya gitu. Nah, apakah orang-orang itu memang punya apa ya, punya pengalaman pahit yang memang dia pendam, apa memang orang itu memang gitu karakternya gitu kan? Soalnya saya sempat lihat ya di Instagram gitu kan, karena perempuan yang ceria itu perempuan yang banyak menyimpan suatu kesakitan gitu kan, yaitu tentang hatinya. Nah itu Guys, sih Kang ada. ya. Nah, masih dalam konsep pura-pura tegar nih ya. Iya. Gini Jay. Sebenarnya ini ada Chandra Mawa ini jauh lebih mengerti nih soal ini ya. Aku juga malu nih kalau ngungkapin ini gitu ya. Kalau ngungkapin ini tuh ya psikologi banget nih, dia anak psikologi nih si Rere ini ya. Makanya aku malu juga dia. Takut sesat juga ngungkapin ini. Tapi buat aku ya. Orang yang kemudian humoris di depan umum gitu, apa itu adalah bentuk luapan dia gitu, untuk mengusir semua hal yang dia rasa yang dia rasa menyakitkan untuk hidupnya atau mungkin karakternya gitu ya. Sebetulnya ya dua-duanya bisa terjadi, dua-duanya bisa ada kemungkinan buat aku gitu ya, dua-duanya bisa ada kemungkinan buat aku, karena buat aku gitu. Tapi yang buat aku nomor satunya nih ya, nomor satunya adalah karakteristik sebetulnya itu adalah bawaan karakter dia gitu. Kalau orang pendiam gitu ya, orangnya pendiam nih ya, misalnya orangnya adalah orang yang introvert gitu ya, kemudian dia mengemban banyak permasalahan gitu ya. Apakah dia kemudian jadi lucu di depan umum gitu? Kan enggak juga.
Enggak juga gitu. Tapi gitu orang yang memang humoris karakternya gitu, kemudian dia bertemu dengan orang banyak, di hadapan orang banyak, akan menjadi diam. Enggak juga gitu. Humoris ya humoris aja gitu, bisa aja gitu di orang-orang banyak pun dia tetap bisa menjadi seseorang yang humoris gitu buat aku. Jadi nomor satu buat aku gitu ya, tetap ada di masalah karakter dia. Iya. Tapi gitu, kenapa sih ada istilah di Instagram gitu ya, orang-orang lucu atau orang-orang konyol itu adalah orang yang memendam banyak permasalahan. Itu sebenarnya Jay buat aku ya adalah satir guys, sebetulnya diungkapkan oleh orang-orang tersebut. Jadi jadi tidak sebetul-betulnya gitu. Pada kenyataannya misalnya ya ketika kita beranggapan kalau orang yang konyol itu ternyata banyak permasalahan, kemudian kita lihat Sule lagi ngelawak gitu ya, Andre lagi ngelawak, teman-teman lu lagi ngelawak di depan lu gitu. Kemudian lu berpikir lu banyak permasalahan ya, kan nggak gitu konsepnya. Jadi sebetulnya konsepnya gitu, karakter sebetulnya yang paling utama yang memunculkan dia itu orang yang konyol, orang yang menghibur atau apa gitu ya. Karena permasalahan buat aku gitu nggak kenal gitu, dia orang yang konyol, dia orang yang pendiam, dia orang yang jutek atau apapun gitu ya, masalah mau diemban sama tiap diri sih buat aku selalu percaya itu gitu. Aku selalu percaya itu. Jadi buat aku gitu ya, kalau kalian adalah orang-orang konyol yang menampilkan diri kalian di depan orang banyak adalah sebagai pribadi yang konyol gitu ya, buat aku berhentilah mengungkapkan kalau kalian yang paling banyak masalah gitu. Karena sebetul-betulnya setiap orang punya masalahnya pribadi sendiri-sendiri. Sebetulnya gitu, seseorang yang pendiam ketika kemudian dia juga berkumpul tentang pendiam, bukan berarti dia nggak punya masalah gitu. Dia punya permasalahan, tapi cara mengekspresikannya berbeda. Dan orang konyol gitu, ketika mempunyai permasalahan, mungkin cara mengekspresinya salah satunya dengan lebih konyol, itu bisa terjadi. Jadi Ya. buat aku seperti itu sih konsepnya Jay gitu. Jadi buat aku yang di Instagram seperti itu hanya satir saja. Kalau kita tuh harus mengenal orang lebih jauh, itu seperti isinya sebenarnya. Bukan berarti. Jadi jangan sampai nih ya, jangan sampai buat aku nih ya. Jangan sampai kawan-kawan yang ada di sini ya berpikir kalau orang yang lagi ngelawak di depan umum itu adalah orang yang punya permasalahan banyak. Jangan sampai gitu tuh di pola pikirnya ya. Karena permasalahan tiap orang punya gitu. Jadi buat aku gitu, ya itu ekspresi diri gitu. Masing-masing orang punya caranya, dan kadang-kadang memang orang-orang yang humor itu cara mengekspresikan kesakitannya mungkin dengan cara lebih meluapkan sisi humoris, bisa jadi seperti itu. Gitu sih buat aku. Nggak tahu ya kalau menurut kalian yang lebih paham soal psikologi, tapi buat aku yang hanya berdasarkan pengamatan saja sih, ya seperti itu sih sebenarnya ya. Nah, makanya kan Gitu ya. makanya ketika ya makanya kalau orang humoris kalau udah diam, waduh. Itu yang menjadi pertanyaan besar. Ada apa dengan dia? Nah, justru itu yang bagus ya. Jadi justru ketika dia humoris, tapi di satu waktu ketika berkumpul dia diam, nah itu baru bertanya mah gitu ya. Kalau orang humoris gitu ya, kemudian di waktu-waktu dia tetap humoris, ya itu menjadi masalah. Gitu. Bukan ungkapan dari rasa sakitnya. Gitu. Justru ungkapan dari rasa sakitnya sebenarnya adalah ketika dia humoris, berkumpul, dia jadi diem. Nah itu kamu baru kaget. Gitu. Itu maksud aku tadi. Itu Jay kurang lebih. Keren. Siap nun Kang informasinya. Tapi jangan langsung telan ya Jay. Siapa tahu gue salah. Siapa tahu aku salah karena tadi kan dasarnya bukan keilmuan ya. Kalau dasarnya keilmuan tadi boleh bertanya kepada Rere ya, atau Chandra Mawar tadi yang ada di sini. Kalau masih kata ada. Rere mah, Iya masih ada di sini. apa kata Rere tadi psikologi banget kayak Bang. Oh berarti hal itu bisa menyangkut hal itu berarti kan. Iya, kalau dibedah secara apa ya, secara mungkin keilmuan gitu, itu akan lebih menarik sebetulnya. Tapi kalau dibedah secara aku pengalaman secara empiris saja gitu, ya tadi gitu ya, perbentukannya aku bisa jawab ya cuma sekedar tadi gitu. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi salah satu informasi yang ada di kepala sebelah kanan Jaya misalnya. Jadi nanti dilengkapi lewat informasi-informasi lainnya yang jauh lebih keren lagi gitu. Baik, yang terakhir nih Jay, ini tentang tendang pintu judulnya. Jadi punya Kang Agung. Ini waktu tendang pintu ini aku belum tahu ya. Aku belum tahu sebetul-betulnya apa yang terjadi gitu. Karena aku belum lahir kayaknya gitu.
Ini bagaimana pertama kalinya ada kalau Jaya sekarang sering mengenalnya dengan panggung seni, ya. Dulu itu ada salah satu panggung bahkan namanya panggung sastra, ya, panggung sastra. Nah, di sana gitu. Di sana awal mulanya. Kang Agung menceritakan itu adalah eh, awal mula si panggung seni itu muncul atau yang pertama kali itu misalnya panggung sastra. Dia di sana menceritakan bagaimana dia berekspresi sedemikian rupa sampai akhirnya menendang pintu ya waktu dia berteater dan ternyata di balik pintu itu ada teman perempuannya. Iya. Oh iya, iya, Akhirnya ingat, ingat, pintunya ingat, ingat. kena hidungnya sampai hidungnya patah. Hidung cewek itu patah loh gitu. Cuman ceweknya nggak mengeluh Ah, memang, nggak mempermasalahkan itu gitu. Tapi ya. hal yang didapatkan Kang Agung di sana adalah dia digampar, dikepret sama Abah karena untuk Abah dan memang untuk kita semua perempuan itu apapun alasannya tidak boleh dibuat menangis Jai katanya. Katanya dulu itu seperti itu Jai. Apapun alasannya ya persetan Anda benar atau salah gitu ya. Tapi tidak juga dibenarkan ketika kita memilih untuk membuat perempuan atau orang lain itu menangis ya. Katanya begitu. Jadi buat aku ketika ditendang pintu itu jadi bagaimana ketidak apa ya kemasa bodohan Abah ya mendengar apa-apa yang Kang Agung ceritakan atau alasan-alasan atau konfirmasi-konfirmasi yang Kang Agung lakukan terkait kejadian itu, Abah nggak peduli. Yang Abah tahu gitu ya, apapun bentuk alasannya, ya, entah itu alasan yang baik atau alasan yang buruk, haram hukumnya katanya membuat perempuan itu menangis. Makanya jadi di kita itu dulu itu ya, kalau ada perempuan itu waduh diratukan sekali, diantar kemana-mana, ya kalau dia nggak punya kendaraan dijemput, diantarin jalan kaki, gitu ya. Bahkan kalau mau digendong sekalian, gitu ya. Pokoknya asal dia bahagia kita melakukan itu. Tapi ingat ya, bukan dalam istilah kita karena menyukai dia, bukan. Tapi ini karena kita memandang dia sebagai manusia saja. Yang dilakuin oleh kita seperti itu. Dan terbukti dari tulisan tendang pintu ini ada bagian di mana Kang Agung bilang kalau ya Abah tetap marah. Ya Abah tetap marah walaupun Kang Agung sudah menjelaskan karena nyatanya hidung perempuan itu patah dan dia menangis kesakitan gara-gara Kang Agung, itu saja intinya. Itu yang aku dapetin di bahasa terakhirnya tentang pintu ini. Itu Jai. Mungkin ada tanggapan Jai? Ya. Eh, yang poin yang terakhir tadi sih Kang, yang dongeng yang terakhir yaitu di bagaimana kebetulan juga dia pernah dapat cerita tentang itu, kalau nggak salah itu teh siapa ya, itu emang lagi ada acaranya panggung seni kalau nggak salah. Nah jadi situ kan memang lagi satu titik lagi tampil kalau nggak salah, lagi tampil yang mana itu sih Kang Agung ya, Ya Kang Agung. Kang Agung bagaimana apa ya mengekspresikan sebuah peran, ternyata di balik pintu itu ada sosok perempuan gitu. Kalau saya itu kalau nggak saya itu bendahara umum HMBSI, bendahara umum Iya. HMBSI tahunya Yang orang ketumnya Pak Medan Edi. itu. Ya, Ya, Medan betul. itu. Nah itu di mana hanya karena sebuah apa ya mengekspresikan sebuah peran ternyata berdampak kepada orang lain gitu, yang mana sampai katanya hidung itu sampai patah, sampai Betul. bengkok katanya. Nah tapi dari sisi lain kan ternyata ada hal yang memang sudut apa ya sudut dan sosok Abah gitu menamparnya Kang Agung, bagaimana walaupun kita sedang dalam situasi apa ya, itu kan situasinya sedang bermain peran gitu kan, tapi apapun situasinya yang harus kita lakukan terhadap sosok perempuan itu ya kita untuk menjaganya gitu, jangan sampai situasi apapun tanpa kita sadari kita telah menyakiti sosok perempuan gitu. Kan perempuan itu bukan untuk disakiti tapi untuk dijaga. Nah bagaimana cara menjaganya, yaitu dengan tidak membuat dia menangis dan dengan membuat Mantap. dia itu tidak sendiri gitu kan. Nah itu sih Kang. Mantap. Betul, betul. Nah gitu Jaya, jadi ya, walaupun Jaya berpikir kalau perempuan itu bangsat, gitu, telah meninggalkan aku saat aku sedang cinta-cintanya, gitu. Tapi tidak ada satupun alasan, ya, tidak ada satupun alasan
yang membenarkan, ya, ketika Jaya memilih misalnya, aku akan menyantetnya, aku akan membuat hidupnya tidak tenang, aku akan berdoa agar Tuhan membalas semuanya gitu. Nggak gitu konsepnya, karena Iya, iya. perempuan itu nggak untuk diperlakukan seperti itu. Asli nak Makanya kayak ini asli Kang Arai. iya, ini dialami oleh Arai Said ini ya, pesinetron ini. Arai Said ini pesinetron ya kawan-kawan ya, yang hadir di sinetron apa? Preman pensiun ya, memainkan piano yang bersuara kendang itu loh. Ya, luar biasa. Arai itu mengalami, Jai, dia ditinggal ceweknya, Jai, gara-gara ya gitu. Ya, selalu membuat perempuannya menangis, perempuannya tidak bahagia. Ya akhirnya perempuan itu ya memilih orang lain lah yang bisa membuat dia bahagia gitu. Namanya orang butuh kebahagiaan gitu ya. Ya minggir lah, dia cari kebahagiaan lah gitu ya. Jadi sekali lagi, Jai, ketika perempuan Anda meninggalkan Anda, ya, maka jangan menyalahkan dia, salahkan diri Anda. Kenapa Anda tidak memberikan kebahagiaan untuk dia? Makanya dia menerima atau mencari kebahagiaan yang lain. Begitu, ya, Nah, satu lagi Kang, kurang lebih. Siap. satu lagi, menjaga perempuan itu bukan dengan cara bukan semuanya dengan cara untuk dipacari. Itu kan. Bukan, Rai. Nah, Oh iya. kebanyakan Jai orang itu maksudnya. kadang-kadang aku ingin menjaga dia. Ya udah, Ya, kita punya hubungan-hubungan yang lebih ini lagi maksudnya. betul. Lebih Betul. apa ya? Bukan lebih dari sahabat gitu. Tapi kan yang harus kita pahami yaitu menjaga sosok perempuan itu. Bukan untuk Betul, ya. bukan segalanya dengan cara kita pacari gitu kan. Iya. Ya, Ranahnya menjaga perempuan itu sahabat kita punya seorang sahabat. Kalau cowok dengan cewek sudah bersahabat, nah di situ akan ada rasa bagaimana sosok sahabat perempuan kita itu untuk tidak disakiti oleh laki-laki yang lain gitu kan. Nah di situ kita jadi betul. teman curhat ataupun bagaimana caranya kita menjaga dia walaupun tidak secara langsung tapi dengan apa ya, dengan selalu memperhatikan dia gitu kan. Gitu sih. Betul. Betul tuh ya. Kata Ara itu, jangan sampai pergi dan dinikahi orang lain. Betul ya. Bagaimana bagaimana itu akan nanti jangan sampai. Sebenarnya justru Rai, kalau bahasa Jaya tadi gitu. Rasa itu tidak harus kamu miliki, tapi kalau bisa memiliki, kenapa enggak gitu ya. Tapi kalau ternyata memang ditakdirkan tidak memiliki, paling tidak kita punya doa baik gitu ya. Doa yang baik untuk kebahagiaan dia ya. Karena tadi itu ya, kalau kita ngotot sama doa-doa buruk kita, mudah-mudahan dia meninggal, suaminya meninggal, dia cerai, dia punya kehidupan yang berantakan gitu ya. Buat aku pribadi gitu, apa juga poin yang bisa kita dapatin? Jauh lebih baik kan kita mendoakan hal yang baik demi hal-hal yang bahagia dan yang dia raih gitu kan, itu kan jauh lebih, ya, kalau bahasa perbalnya keren gitu, bahasa artinya lembut gitu, kelembutan gitu. Jangan kayak Ara ya, nyari nyari cewek gitu cuman buat dipacari gitu ya, dipacari lagi gitu. Yang pada akhirnya kan yang gak ada poin lain selain pacaran aja gitu poinnya. Pacaran Kayak udah ya apalagi. kayaknya ingin memperbanyak mantan kayaknya Kang. Gitu. Iya, nggak tahu sih ya apakah di dunia ini ketika kita masuk surga, malaikat akan bertanya seberapa banyak mantan Anda gitu. 30, baik Anda masuk surga, kan nggak gitu ya sebenarnya. Tapi kan 30 bentuk-bentuk baiknya berarti nah. doa buruk. 30 juga doa buruk. Makanya sebetulnya kan nggak jadi patokan juga kerennya tidak ada gitu, bukan terdapat pada daftar deretan orang yang pernah dapat cari gitu sebenarnya. Iya. Tapi Jangan justru jadikan gitu, jangan jadikan pacar itu sebuah mantan kan. iya, berapa deret nama yang sudah pernah kamu bahagiakan, mungkin itu akan jadi pertanyaan malaikat nanti. Kamu sudah membahagiakan 100 orang, maka kamu berhak masuk surga. Nah, itu bisa masuk akal. Tapi kalau kamu sudah memacari 30 orang, kamu berhak masuk surga. Ya itu justru nggak masuk akal. Kata Arai, karena sejatinya dia bisa memilih untuk menikah dengan siapapun, tapi tidak bisa memilih cinta itu untuk siapa. Wadul. Kalimat yang Arai ungkapkan hanya kalimat pengobatan untuk dirinya gitu ya, sebetulnya gitu. Kalimat pengobatan untuk dirinya yang sudah bahagia mantannya itu dengan orang lain ya. Setelah ya sebenarnya ya gitu katakan Ara itu mantan dia semuanya itu bahagia, sebenarnya nggak ada mantan yang bisa bahagia sih kan.
intinya kan kalau udah jadi mantan kan berarti ada hal yang memang apa ya, ada momen sakit antara keduanya berarti kan, kenapa bisa putus gitu Iya, kan. Makanya kalau betul. Jaya Betul. nganggap itu dari di sekarang gitu kan, di bagaimana Jaya berkehidupan sekarang, dia menganggapnya mantan itu ya jangan jadikan pacar kita sebelumnya itu sih dijadikan namanya mantan gitu, tapi sahabat aja gitu, sahabat yang pernah kita punya hubungan yang lebih dalam lagi. Putus-putus nggak sih? Ya. Gitu sih Gitu Kang Jaya. Arai. Gitu Rai, gitu ya. Emang terlihat ya bagaimana bentuk berantakan hidupnya Arai karena memang persepsi dia terhadap kehidupan memang agak kacau sih. Gitu ya. Oke Jai, itu mungkin ya di dongeng yang aku bisa bagi gitu ya dari 7 dongeng tadi yang aku bagi gitu. Mungkin dari pantun bisa dibagikan ke aku Jai, biar aku juga Ya, pengen nih punya pendapat atas pantun-pantunnya. ya sebelumnya terima kasih kepada Kang Irfan sudah membagikan informasi dan juga apa ya, pengalaman juga mungkin baik dari diri Kang Irfan ataupun dari orang lain gitu Kang, tentang dongeng-dongeng yang tadi sudah dibahas gitu. Ada tentang dari sisi kehidupan pribadi, ada tentang romansa, ada tentang bagaimana orang lain menilai kita, adapun bagaimana kita menilai orang lain gitu Kang. Jadi ada segi romansa, dari segi kehidupan. Nah, intinya Tuh. eh, beberapa poin yang memang sudah kita tangkap itu, kalau bisa bagaimana bermakna bagi diri kita pribadi gitu kan, ataupun untuk orang lain, karena informasi itu bukan untuk disimpan tapi untuk dinikmati kedepannya, untuk bagi diri kita itu bagusnya seperti apa. Nah Yes, sebenarnya terima right. kasih kawan-kawan semua. Kalau tadi Kang Irfan itu membahas tentang dongeng dari videonya Kobong Sasra gitu, ada 7 dongeng. Iya. Nah di sini Jaya disuruh untuk apa ya, memberikan informasi tentang video Pantun Kobong episode 1 gitu, yang dibawakan oleh Kang Riza. Di sini yang ingin Jaya sampaikan itu Kang, yang Jaya bagikan itu ada 5 pantun. Ada 5 pantun yang menjadi informasi yang udah Jaya dapatkan gitu. Pantun pertama itu ada dari sosok Irfan Sopian. Woi, Sebenarnya ini sudah nih. pernah saya sampaikan sih dari yang awal gitu Kang. Cuman karena diberikan tugas oleh Abah melalui grup Kobong Sasa Juang itu untuk menilai lagi di video episode 1 gitu, pantun Kobong. Nah, sini ada pantunnya Irfan Sopian yang berbunyi, nyanyian kabar rindu yang pilu, alunan baru temukan deru, hidup membakar diri yang lalu, haru biru hati yang baru. Nah, Wah, ya bagus pada banget. dasarnya kan, Bagus banget pantunnya. ya ya pada dasarnya ini kan ya saya tahu sedikit lah sosok Irfan Sopian itu seperti apa sebenarnya Kang. Sebenarnya tadi ya Irfan Sopian yang sedang dengan saya gitu kan, Kang Irfan gitu, yang Oh, bagaimana sosok untuk dengan saya. ketika memang apa ya, ketika memang Kang Irfan ini mempunyai suatu permasalahan dalam hidupnya, ya udah tinggalkan aja gitu. Kan banyak nih lembaran-lembaran baru yang memang harus dijalani untuk kedepannya gitu. Itu yang saya tangkap gitu kan, Keren. maksudnya dari Keren emang. sosok Kang Irfan. Makanya Kang Riza itu menyampaikan poin bahwasanya sosok Kang Irfan ini yaitu orang yang memang dari isi pantunnya itu mengubur kenangan yang lalu, gitu. Nah di sini Wah. berarti ada kenangan pahit loh yang Wah. kita tangkap gitu. Karena di sini kan deskripsi pantunnya kan, hidup adalah perjalanan. Kamu harus tahu banyak hal yang kemudian akan membuatmu merasa begitu berat, sampai berpikir ada yang tidak adil soal prosesnya gitu kan. Lalu jika memang kamu manusia yang bersiap, maka sudah barang tentu ujian jadi bagian pembuktian kepantasan dirimu. Dirasa oke atau sudah harus diganti dengan manusia lain yang lebih pantas ada di bumi. Maka tidak ada hal lain selain membuktikannya, menghapus hal-hal yang dulu, meleburnya dan membentuk diri yang baru, bukan mati lalu tertawa pada cerita tentangmu dulu yang sudah berhasil kau lewati sampai sekarang, sampai kamu paham kamu ada di titik berbeda menjadi manusia yang tuntas. Nah, sini kan yang saya Mantap. pahami gitu Kang, dari pantun di sini berarti ini ada suatu apa ya, pengalaman ataupun
kenangan hidup dari sosoknya Irfan Sofyan ini, yang mana mungkin dia melalui masa-masanya yang memang membuatnya itu akan terjatuh. Tetapi positifnya yang saya ambil dari apa ya, pesan yang disampaikan oleh Kang Irfan melalui pantun ini, yaitu ketika memang hal itu mengganggu hidup kita, untuk cara kita menjalani hidupan dari hari itu sampai ke depannya, ya udah tinggalkan aja gitu. Karena lembaran baru itu lebih penting untuk diri kita pribadi gitu. Ketika kita menjalankan kehidupan, kalau hanya untuk mengingatkan masa lalu, kita tidak akan bisa beradaptasi dengan kehidupan yang baru. Pada intinya kita akan selalu ingat bagaimana kepahitan yang kita alami di masa-masa sebelumnya. Makanya udahin aja masa lalu, biarlah berlalu. Ya masa yang datang itu yang menjadi tantangan kita gitu. Nah di situ sih Kang yang memang pesan yang ingin saya sampaikan, yang saya dapatkan dari pantunnya Irfan Sofyan ini gitu Kang. Ya apa ya? Kalau bahasa ini peribahasanya bukan peribahasa sih. Kalau menurut saya gitu ya Kang. Yang lalu biarlah berlalu. Bukan, dari Kang Irfan pernah ngomong ke saya gitu. Nungges mah enggeus, kalau bahasa Sunda mah. Nungges mah enggeus gitu loh. Ya intinya bahasa Sunda yang gitu. Berarti ya udah tinggalkan aja gitu. Kalau sekiranya itu mengganggu kehidupan kita, ya udah tinggalkan aja gitu. Untuk apa kita ingat selalu gitu. Tapi bukan berarti kita melupakan itu, kita melupakan sosok orang yang memang yang ada di kehidupan kita yang lagi tersakiti itu gitu. Tapi kenangan itu ya udah hapusin aja gitu. Jangan selalu menjadi penghambat dalam kehidupan kita gitu. Begitu sih Kang yang saya tangkap dari pantunnya Irfan Sofyan ini gitu. Menarik sih gitu Kang. Maksudnya dari sisi yang ya Jaya pun menggambarkannya itu dari sisi kehidupan yang Jaya alami juga gitu Kang. Pada intinya ke sana. Ya mungkin ini menjadi poin juga untuk kawan-kawan semua yang memang mempunyai apa ya, pengalaman yang pahit tapi tidak bisa terlupakan gitu. Ya udah lupakan aja gitu. Untuk apa dikenang gitu. Wah, Makanya kan mantap. kalau bicara ya kenangan itu, kalau tentang soal laki-laki dengan perempuan, ya udah untuk apa dikenang gitu. Karena kalau bicara ya perempuan itu bukan hanya satu. Kalau bicara laki-laki pun bukan hanya satu gitu. Masih banyak yang, kalau kita ruang lingkup yang ya Bandung, mungkin bukan hanya satu cewek di Bandung mah gitu. Gitu Waduh, sih Kang. betul. Sedikit ya Nah Jay, ini karena aku yang menulis, sedikit ya pengen aku ungkapin. Sebetulnya di deskripsi sudah aku ungkapin dengan jelas, karena buat aku itu ada beberapa manusia yang menilai hidupnya tidak berharga, hidupnya tidak berarti, tidak adil. Banyak sekali gitu kalimat-kalimat seperti itu atau pemikiran-pemikiran seperti itu yang hadir di seseorang yang sedang mengalami permasalahan. Dan makanya aku bilang di sana, gitu, kalau buat aku, permasalahan adalah bagian uji UN-nya kita. Ujian nasionalnya kita itu adalah permasalahan. Kita pantas atau tidak, ya kita dibuktikan gitu. Dengan kita mampu tidak melewati permasalahan itu. Ketika permasalahan itu tidak mampu kita lewati, maka ya kita bukan manusia yang pantas. Makanya aku bilang gitu, kalau kamu belum bisa melewati satu permasalahan, maka ya sudah, mati saja gitu. Biar orang lain yang menggantikan kamu di dunia ini, daripada nyempit-nyempitin di dunia gitu ya. Ya ada permasalahan sedikit, dia tidak berhasil mematahkan permasalahan itu, ya mending diganti sama orang lain kan gitu. iya buat aku buat aku gitu, biar lebih semangat semuanya gitu, yang sedang tersiksa hatinya, batinnya, fisiknya gitu. Ya ya yakinilah ya gitu, ini kalau katakan Wawai gitu, yaitu adalah ketika Tuhan jatuh cinta pada kalian. Jadi buktikanlah gitu, kalian bisa melewati itu ya, untuk membuktikan juga pada Tuhan, pada Allah gitu. Kalau Allah, aku bakal ngadepin ini gitu, denganmu juga gitu. Dan aku akan apa ya? Aku akan membuktikan kalau aku adalah orang yang bisa menjawab semua hal yang memang diberikan gitu. Ingat Allah ya. ya Hidup ya, Allah. ya intinya Kang, Bentar ya. jangan Oke. ya intinya Bentar dulu ya. Aku ambil headset dulu, kayaknya yang ini mau lobet deh. Sebentar ya. ya Tapi boleh Jaya sambil ngomong dulu, karena aku dengar juga kok dari kawanku juga yang lagi hadir di sini ya. iya Sebentar. aduh, bukan emang pengalaman sih kawan-kawan. Jadi kalau berbicara pengalaman kan itu berarti ada berbicara tentang pahit dan manisnya gitu. Tapi benar apa yang disampaikan Kang Irfan melalui pantunnya itu,
Ya sekiranya pengalaman itu merupakan pengalaman kepahitan, ya tinggalkan gitu. Untuk apa dikenang gitu. Begitu. Kenal aja. Biar gak kosong Kang Paris. Ya semoga kawan-kawan semua tidak bosan mendengarkan apa ya diskusi saya dengan Kang Irfan gitu ya. Ya jangan cemas, tidak pernah cemas insya Allah. Dede. Suka gugup kalau ngomongin sebuah pengalaman. Jadi berkeringat gitu. Bentar, J. Ya, Aku lagi hati umat aku udah nu mati. kosong mah. Lain kosong Kang Paris. Ya, Cuman respon. lagi Ya, iya. respon dulu aja ya itu Iya. Iya. ocehan-ocehan di chat tuh ya. Lain Nggak kosong, penting. cuman apa ya? Eh untuk sementara waktu menikmati dulu aja kehidupan. Kehidupan yang memang sudah mengalir dengan pelan-pelannya. Halo Kang Irfan, suara aman? Aman, aman, aman. Aman. Yuk Ah, lanjut boleh, ya Cak. Kang. Ya tadi kalau dia menyimpulkan dari pantun yang pertama Kang, intinya jangan biarkan lembaran kosong ataupun lembaran yang baru kita itu diisi dengan sebuah kepahitan yang memang mengganggu kehidupan kita untuk kedepannya gitu. Intinya arah ke sana sih Kang yang Jaya tangkap tentang bagaimana isi ataupun pesan dari pantun Kang Irfan ini gitu. Lanjut ke pantun yang kedua gitu ya Kang. Nah ini dari pantunnya ya kalau di YouTube-nya Kobong itu pantunnya Udun. Ya, Udun di Iya, iya. sini awalnya saya siapa Udun kata saya mah. Oh ternyata lihat di Instagramnya itu yaitu Kang Bambang Hermawan. Nah mungkin Iya. kalau apa ya menggambarkan sosok Kang Bambang Hermawan mungkin saya tidak bisa eh, menceritakan dengan sebuah apa ya kata-kata sih Kang sebagai kata-kata. Soalnya sosok ini memang mungkin bukan hanya Jaya saja yang bisa termotivasi dari sosok Kang Bambang Hermawan, tapi orang-orang yang bisa kenal dengan sosok Kang Bambang Hermawan itu punya pandangannya masing-masing gitu Kang. Tapi bagi saya itu Kang Bambang Hermawan itu adalah sosok yang memang bukan hanya sebagai ruang lingkup kakak ataupun orang tua bagi Jaya gitu. Tapi bagaimana orang ini mempelajari ataupun mengingat Jaya itu untuk bisa mengenal kehidupan sedalam-dalamnya gitu Kang. Ya, ya makanya saya tidak bisa menggambarkannya Kang Reza Embel. Nah, di sini ada pantun yang kedua dari Kang Bambang Hermawan atau Udun disebutnya di sini. Saya bacakan ya. Ada Siap. koto serba beli tisu. Kotoran nempel di pipi. Daripada minum susu, lebih baik minum kopi. Nah, di sini deskripsi pantunnya itu semua orang punya selera dan pilihan. Namun, sesekali untuk menguji selera dan pilihan yang sudah menjadi pilihan, tentu perlu disodorkan pancingan. Ini adalah sebuah ekspresi pancingan untuk menguji kekuatan selera dan pilihan. Kembali pada inti, yakni setiap orang hadir dengan selera dan pilihan masing-masing. Nah ini mungkin kalau berbicara tentang daripada minum susu ataupun minum kopi, tidak apa ya bagi Jaya itu tidak semua orang bisa tentang pemahamannya arahnya apa yang dirasakan oleh Kang Bambang Hermawan gitu ya Kang. Soalnya daripada minum susu lebih baik minum kopi kan. Ya kalau saya berbicara tentang sosok laki-laki yang memang apa ya mengenal bagaimana kehidupan ketika menggambarkan sebuah sosok Kang Bambang Hermawan, ya kopi itu adalah hal yang penting gitu. Soalnya saya yang saya tangkap selama mengenal Kang Bambang Hermawan itu diskusi tanpa kopi dan rokok itu adalah diskusi yang kosong. Kita menyimak tapi tidak sampai kepada pikiran dan perasaan kita gitu kan. Jadinya masuk kanan keluar kiri yang saya tangkap selama maksudnya kan Kang Bambang kepada saya waktu itu sih Kang. Makanya waktu itu jujur kalau saya berbicara tentang pribadi ya Kang, mengenal
rokok dan kopi itu ketika saya ada di kehidupan kolong di kampus gitu kan. Ya bener, kalau ketika kita diskusi dengan seseorang itu tanpa rokok dan kopi itu asa ada yang kurang gitu kan, asa ada yang kurang. Kalau dari pribadi misalkan ada asa ada yang kurang gitu. Dan ketika kita memang sedang ditimpa sebuah masalah, bagaimana cara kita berpikir untuk menyikapi sebuah masalah tersebut, yang Jaya alami selama ini bener, kalau Jaya tanpa kopi dan rokok itu permasalahan bakal selalu menimpa Jaya gitu kan. Tapi kalau Jaya memikirkan dengan sebuah kopi dan rokok, ternyata ada jalan gitu kan. Ternyata rokok dan kopi itu tidak semuanya negatif loh bagi orang-orang gitu. Nah di sini balik lagi kepada esensi yang disampaikan oleh Udun atau Kang Bambang Hermawan, bahwasanya setiap orang itu mempunyai pilihan dan seleranya masing-masing. Kita tidak bisa menilai seseorang itu dengan seleranya gitu kan. Ketika Kang Irfan selera sama kucing, bukan berarti sosok Kang Irfan ini sama kayak kucing gitu. Siapa tahu kan Kang Irfan sosoknya kayak macan yang memang ketika menghadapi semua masalah bukan lembek gitu kan, bukan lembek. Bukan lembek gitu, tapi garangnya dari segi cara berpikir ataupun cara menanggapi gitu kan. Nah, ini sih yang Jaya tangkap dari pantunnya sosok Bambang Hermawan gitu kan. Yang intinya setiap orang itu harus diberi sebuah pancingan untuk dia bisa berpikir sejenis-jenisnya dan pikiran dengan sebuah perasaan yang memang ditimpanya gitu kan. Karena kalau orang tidak dipancing dalam cara berpikir, selamanya dia akan berpikir ya gitu-gitu aja gitu kan. Makanya kan pancingan setiap orang itu kan ketika untuk mengolah bagaimana cara berpikirnya dalam menanggapi sebuah hal yang memang ada di sekitarnya, kan kita bisa dipancing dengan sebuah ketika berbicara informasi ataupun cara kita berkomunikasi kan kita bisa membaca gitu kan, apa yang disampaikan orang lain, membaca dengan sebuah tulisan melalui buku gitu. Itu kan sebuah pancingan. Nah di sini kan kopi yang menjadi titiknya yang Jaya tangkap gitu kan. Karena kopi di sini kan esensinya ya jujur bagi Jaya ini kopi besar esensi bagi Jaya pribadi gitu kan. Karena Jaya suka kopi gitu kan. Gitu sih kan. Ya. Tapi bukan berarti Jaya tidak suka susu. Karena yang sering Jaya beli itu kopi susu. Lebih baik dikolaborasikan aja kopi dengan susu gitu. Gitu sih Kang. Sebetulnya yang pertama gitu, kalau aku boleh pendapat ya emang lebih baik minum kopi ya, karena susu kan bukan buat diminum ya. Kalau susu mah ya. Iya. Kopi baru buat ini diminum ya. nah gini Jay, buat aku gitu, aku sih langsung aja ya, bukan kepada pilihan kopi atau susu di sana yang dihadirkan di dalam pantun, tapi esensi di dalamnya ya, karena memang sebetulnya terlihat jelas gitu ya di bagian yang kita gitu mengungkapkan kalau setiap orang punya pilihan dan selera gitu. Ada dua hal yang dibahas, ada pilihan dan selera yang disampaikan dan keduanya kembali pada bentuk apa ya, pancingan yang diberikan gitu agar si selera dan pilihan itu muncul. Aku pernah bilang gitu, kalau aku secara pribadi gitu tidak pernah mempermasalahkan. Kata aku nggak pernah nyalahin Paus, kenapa sih kamu milih di samudra gitu. Tuh lele lihat enak di empang kecil gitu ya, atau lele kenapa sih milih di empang gitu, gitu tuh di samudra kayak Paus gitu yang hidupnya enak bebas segala macam. Aku nggak pernah membahaskan keduanya. Buat aku gitu, setiap hal gitu pilihan dan selera itu punya dasar itu adalah hal yang penting. Jadi kendati itu adalah hal yang nggak ada untuk orang lain, tapi kalau dia punya pilihan di dalam hal itu kemudian ada dasarnya gitu, hal itulah adalah hal yang baik yang Jaya pilih sebetulnya. Kecuali gitu ya, Jaya hanya melakukan sesuatu atas dasar orang lain juga melakukan itu gitu ya. Jaya melakukan itu kecuali itu ya, tidak punya dasar, karena yang terpenting adalah dasar. Nah, dan tadi itu dasar tersebut itu bisa muncul lantaran ada pancingan motivasi untuk pancingan seperti Newton juga gitu ya. Kemudian berjanji jangan berkembang misalnya kalau banting misalnya itu kan hal-hal secara alamiah benar-benar berjanji selera
juga tidak nggak mungkin kita kalau tidak ada pancingan, kalau tidak ada bentuk atau hal yang muncul sebagai bentuk pilihan dan selera. Ini namanya dasar. Setiap hal itu adalah hal yang baik ketika kalian punya dasar atau budaya dan selera kalian. Gitu sih Bapak. Gitu Kang, tadi headsetnya kayaknya kurang deket kalau lagi ngomong Kang, jadi kayak putus-putus ya. Ya, mungkin lanjut ya Kang. Siap. Lanjut ke pantun yang ketiga. Ini ada pantun dari pembawa pembicara di video tersebut gitu, yaitu Kang Riza gitu Kang. Tapi kalau secara deskripsi orangnya pun Kang Riza ini saya belum tahu orangnya seperti apa, tapi melihat cara penyampaian di YouTube itu, tapi bukan berarti ini sepenuhnya kepribadiannya Kang Riza gitu ya Kang, karakternya Kang Riza, tapi yang saya tangkap itu Kang Riza ini mungkin orang yang humoris juga gitu, orang yang humoris dari cara dia yang menyampaikan pantun yang dibahas di video tersebut gitu Kang. Yang jadi itu Kang Riza itu orang yang humoris dan enak kalau diajak ngobrol, kayaknya selalu masuk gitu. Nah di sini pantunnya berbunyi, ada belalang di depan pintu mau melompat ke injak tamu, jangan pernah bilang tak mau kalau belum kau kenal aku. Ya di sini kan melalui deskripsi pantunnya itu menyampaikan bahwasanya jangan menilai seseorang terlalu cepat. Apa yang terlihat secara visual belum tentu menjadi tolak ukur untuk menilai pribadi seseorang tersebut. Sebab di dalam raga masih ada jiwa, dan di dalam jiwa ada rasa yang berperasaan. Jadi kalau pepatah mengatakan jangan menilai buku dari sampulnya. Nah ini tentang bagaimana cara kita menyikapi dari kehidupan yang ada di sekitar kita gitu kan. Kemana itu? Bahwasanya kan kita pasti nih Kang dipertemukan dengan seseorang gitu kan, baik itu sahabat, orang yang baru kita kenal, sahabat yang dari sahabat kita gitu. Kita biasanya suka nih ketika baru pertama kali kita berbicara, berkomunikasi dengan orang tersebut yang baru kita kenal, terkadang kita terus langsung menilai gitu Kang, orang ini gini, orang ini gini. Ternyata Kang Riza melalui pantun ini menyampaikan bahwasanya janganlah kita menilai seseorang itu dari segi fisik, dari segi apa yang memang kita tangkap awal gitu kan. Karena jangan gampang lah menilai dengan penampilan gitu Kang. Kalau yang saya tangkap dari penyampaian Kang Riza gitu. Karena penampilan itu bukan berarti sepenuhnya itu karakter seseorang. Ya kita contoh hal yang memang sering muncul gitu kan dalam kehidupan jaya gitu. Bahwasanya kan ada nih orang yang menilai orang yang berotot, wah itu orang yang kriminal. Nah kan orang kriminal dan orang yang keras gitu. Tidak semuanya seperti itu gitu. Bahwasanya kan terkadang orang yang berotot itu bisa jadi, kalau kata Kang Iza kan bisa jadi orang berotot itu hatinya kayak kucing gitu. Kan bisa jadi seperti itu. Ada orang yang pendiam, adem, tapi hatinya kayak macan gitu kan. Ada yang orang seperti itu. Makanya kan jangan pernah kita menilai orang dari luarnya saja, tapi bagaimana kita untuk menyikapi dalam sebuah penilaian seseorang. Karena nggak salah menilai seseorang bagi Jaya Kang, nggak salah. Itu memang kewajiban kita gitu. Biar kita enak beradaptasi dengan orang tersebut gitu Kang. Kalau kita tidak tahu ataupun tidak kenal dengan seseorang yang berbicara dengan kita, percuma gitu kan. Percuma cara menyikapinya gitu kan. Ketika kita humoris, berbicara tentang humoris dengan orang yang memang tidak suka dengan humoris kan tidak bisa sepenuhnya gitu kan. Karena kalau berbicara dengan seseorang itu kita juga harus tahu gitu. Bagaimana karakter orang yang berbicara dengan kita gitu kan. Kalau kita tidak mengenal hal tersebut, pembicaranya akan canggung. Yang saya alami ya kan, pembicaranya akan canggung. Makanya kan jangan pernahlah kita menilai buku dari sampulnya kalau peribahasanya, kalau pepatah atau peribahasanya gitu. Jangan menilai buku dari sampulnya gitu kan. Kalau kita menilai buku dari sampulnya, tidak akan pernah kita baca isinya seperti apa gitu kan. Betul. Begitu sih Kang, dari yang pantun dari Kang Riza ini gitu kan. Kan banyak nih, ya realita aja ya Kang. Banyak nih orang yang ke toko buku hanya melihat dari sampulnya gitu Kang. Menarik, dibeli. Tidak menarik,
nggak dibeli gitu kan. Ya intinya dari sana pun sebenarnya kita itu sedang melakukan hal yang salah gitu kan. Karena kan kita belum tahu isinya seperti apa. Kan kita tahu sampulnya, misalnya kan kalau kita berbicara buku, sampulnya hanya biasa saja, tapi isinya penuh dengan makna ataupun pesan tentang kehidupan. Ya itu hal yang menjadi kesalahan dari seseorang gitu kan. Karena kan setiap buku itu pasti mempunyai isi. Tidak mungkin isinya tergambarkan oleh covernya saja gitu kan, ataupun sampulnya aja gitu kan. Begitu sih Kang dari pantun yang ketiga dari Kang Riza gitu kan. Saya sapa dulu Haji Adi, mohon maaf nggak Iya, gandengan. Kang Adi, Pak Adi. Ya, Demis Jaya ya ngajakan masih ngobrol, jadi saya terbiasa olah gitulah. Salam dari saya, karena betul udah lama deh aku nggak main ke kampus, makanya aku udah lama juga nggak ketemu sama Pak Adi gitu. Pak Adi juga Iya. dengan warnanya di kampus buat aku. Iya, ditunggulah. bikin kampus itu jadi lebih ngangenin gitu buat aku ya. Iya. Pak Adi ya, Pak Adi ya. Jangan jadikan corona sebagai penghambat, Kang. Siap, nanti aku akan main untuk nengok teman-teman yang ada di sana. Iya. Betul ya Jaya tadi ya, sebetulnya sederhana pantun yang diungkapkan oleh Rija atau Kang Ija ini sebetulnya bagaimana kita menilai orang gitu. Bukan hanya dari sekali pandang atau kemudian kita berpikir kalau kita tidak suka, kita tidak satu selera dengan dia gitu, hanya dengan satu kali bertemu gitu. Kang Ija juga kan dapat di dalam raga masih ada jiwa gitu. Ija itu bahkan masih ada rasa gitu. Jadi kita perlu mengenal banyak dari satu sosok gitu. Dari satu orang kita perlu mengenal dia jauh lebih dalam lagi, kemudian baru kita mampu menilai gitu. Dia orang yang akan ada di samping kita atau bukan. Gitu itu sebetulnya buat aku gitu ya, pendapat dengan pantun yang diungkapkan tadi. Kalau kita harus meyakini gitu. Aku pernah juga kan ngobrol sama Jaya. Kalaupun Jaya pernah menilai orang itu adalah orang yang kayak begitu, orang itu adalah orang yang terus di dunia, tapi kalau saya cek gitu, di sana pasti ada saja gitu teman baiknya gitu. Dia pasti punya saja sahabat gitu. Maka artinya gitu sebetulnya dia juga adalah orang yang baik juga gitu. Dia adalah orang yang ternyata punya kepribadian menarik juga. Hanya saja mungkin tidak satu selera itu saja sebetulnya gitu. Gitu Jai, dilanjut sama pantun yang berikutnya. Ya, Jaya lanjut ya Kang. Ini pantun yang keempat. Ini darinya Kang Reza atau yang biasa kita kenal atau kita sapa dengan Embel. Iya. Embel. Ya. Kang Reza saya nggak tahu setiap orang apakah manggilnya Embel atau enggak. Tapi saya lebih enak manggilnya Embel gitu. Bentar dulu Kang Edo nih. Kang Edo, pinter ya Kang Edo. Hampura pisan ya Kang Edo ya nya. Ada dengan di Instagram Kang Edo ya mah. Nangka ukur ya Kang Edo. Kita Punten Kang. Yuk. Jaya lanjut. Ya, tapi dari menarik sebelum kita membicarakan tentang pantunnya dari Kang Embel ini, Kang Irfan, Kang Riza itu sempat membicarakan kenapa sih dipanggil Embel gitu kan? Kenapa sih dipanggil Embel? Ya, Embel di sini kata Kang Riza itu yang berarti lumpur yang menghisap. Lumpur yang menghisap gitu Kang. Jadi Kang Riza ini menyampaikan bahwasanya apa ya? Dulu itu Embel di sini yaitu merupakan orang yang memang apa ya, tidak suka ketika lagi dalam sebuah obrolan tidak suka dengan apa ya, berbicara sepenuhnya gitu Kang. Tapi dia lebih suka dengan menyerap dari obrolan yang memang apa ya, yang dialami oleh dia gitu, dengan obrolan dengan kawan-kawannya ataupun sekitarnya gitu Kang. Itu sih yang disampaikan oleh Kang Riza tentang kenapa sih disebut Embel katanya. Tapi Kang Rizanya ingatnya ketika Embel ini merupakan sosok yang memang ketika dulu mengobrol dengan teman-temannya ataupun orang-orang sekitarnya, itu orang yang lebih suka dengan menyerap sebuah obrolan yang memang disampaikan oleh orang lain gitu Kang, dibandingkan dengan dia menyampaikan sesuatu gitu kan. Ya. Ini ada ganteng-ganteng banget sih katanya. Emang Edo nih sekarang emang agak ini Jaya agak suka sama yang ganteng-ganteng. Jadi kalau ada kontak atau DM masuk dari Kang Edo diabaikan saja ya. Khawatir juga.
penyakitnya emang dari dulu seperti itu, Jaya. Jadi di Iya, ini iya. aja di. Ya, lanjut, Ya. Nah, di sini ya kita lanjut ke pantun ya, Kang. Pantun yang disampaikan oleh Embel di sini gitu. Ini judulnya Kang, Pantun Buaya. Waduh. Menarik Iya, gitu. Kalau lihat dari Benar. judul yang disampaikan gitu, Pantun Buaya. Wah, buaya di sini berarti Memancarkan karakter pemikiran dia. iya, pemikiran saya Buaya. itu kalau pemikiran Jaya gitu kan, waduh buaya di sini menarik juga nih gitu kan. Nah, di sini berbunyi kuda hitam, kuda betina, ditunggangi pangeran muda. Kalau nona terpesona digodain buaya. Kalau nona terpesona digodai buaya muda. Mm-mm. Di sini deskripsi pantunnya, kehormatan perempuan harus dijaga oleh dirinya sendiri. Jaga sikap dan perilaku diri, karena keselamatan tercipta dari diri sendiri. Ingat, pergaulan masa muda tidak selalu baik gitu. Nah, mungkin di sini apa ya, pesan yang dia dapatkan dari pantun pantun buaya dari Embel di sini mungkin lebih ke sudut pandang, bukan sudut pandang sih, tapi lebih ke bagaimana pesan untuk perempuan gitu kan. Ini kan apa ya, perempuan itu selain untuk dijaga oleh kaum laki-laki, tapi perempuan juga harus bisa menjaga kesuciannya gitu kan. Karena kesucian sosok perempuan itu tidak bisa dibeli dengan seberapa mahal gitu sebenarnya ya Kang, sebenarnya gitu. Kalau kita berbicara esensi gitu Kang, esensi dari bagaimana sosok perempuan gitu Kang. Yang dia tangkap itu kan intinya mahal loh, sosok perempuan, apa ya, sosok perempuan itu gitu kan. Kan kita bisa lebih kenal ataupun lebih dekat dalam urusan suami istri, kita juga harus punya modal sosok dengan apa ya, kalau bicara laki-laki gitu kan, kalau untuk menghalalkan sosok perempuan gitu. Makanya kan ketika ada buaya muda, apa ya, berondong disebutnya buaya muda ya, buaya muda itu kan berondong Iya, kalau bahasanya Kang Riza gitu. iya, Berondong iya. kan, berondong muda sekarang kan, berondong sekarang kan suka apa ya, Galak-galak. galak dan juga pintar cara merayu perempuan gitu Kang. Ya, betul, Jadi betul. intinya kan perempuan itu ketika dirayu oleh berondong muda, Iya. buaya muda gitu, cepat ininya gitu kan. Intinya kan cepat, apa ya, ya bahasanya terhipnotis dan kan gitu kan. Jadi Iya. apa yang ingin dilakukan oleh buaya muda diturutin sama sosok perempuan gitu ya. Makanya kan pesan dari pantun dari Embal di sini yang saya tangkap itu kan, untuk sosok perempuan jangan mudah untuk memberikan sebuah apa ya, jangan mudah untuk memberikan kesuciannya kepada laki-laki kalau itu bukan suaminya gitu kan. Karena pada dasarnya kesucian itu bukan, tidak bisa dibeli dengan semudah-mudahnya gitu, apalagi dibeli dengan gombalan. Apa itu gombalan, kan hal yang murah gitu kan. Dengan Ya, gombalan kata-kata kan bisa membeli kesuciannya, itu hal yang apa ya, eh, betul. martabat seorang perempuan itu hanya seukur dengan gombalan kan. Gitu sih yang saya tangkap itu kan. Mau nggak mau, balik lagi, selain laki-laki harus bisa menjaga perempuan, tapi perempuan juga harus bisa menjaga kesuciannya dari laki-laki, ya bahasanya bangsat lah gitu kan, laki-laki bangsat yang memang laki-laki ganas gitu kan. Begitu sih Kang yang saya tangkap dari pantun dari Embel di sini gitu kan. Iya, oke. Ya. Kemudian kisah di akhir adu pendapat. Kisah Kogong menyingkap asal usul kemunculan hidup di belantara kolong berbasis beton. Oke, siap lah. Oke, betul aja ya. Jadi yang pertama adalah memang kenapa pantun buaya, karena memang mirip sama buaya ya. Salah ngapna teh Jay, salah ngapna juga buaya kisah. Ya. Si penulis ini memang itu ya asal mula kenapa si pantun disebut dengan pantun buaya. Dan secara esensial ya, aku sepakat gitu. Kalau sebetulnya penulis ingin menyampaikan kalau ada bentuk penghormatan loh di perempuan itu. Jadi yang lebih hebat, kenapa perempuan itu lebih hebat dari laki-laki buat aku gitu? Karena bentuk penghormatan perempuan itu jauh dari laki-laki. Dan itu juga jadi tantangan gitu. Gitu. Kalau lebih hebat penghormatannya, artinya gitu, keberjagaan dia terhadap kehormatannya harus lebih levelnya di atas dari laki-laki. Dan itu adalah PR perempuan di sini sebetulnya gitu. Jadi terlepas lah ya perihal kehormatan ini dalam arti apapun itu gitu, keperawanan atau apa gitu, kalau buat aku gitu
kehormatan banyak sekali super bentuknya gitu. Bahkan ketika si perempuan itu menjaga dirinya gitu, bagaimana cara orang-orang terdekatnya itu, kemudian menjaga dirinya, bagaimana memperlakukan orang-orang atau buat di hadapannya gitu, itu adalah cara dia menjaga kehormatannya. Bagaimana seorang perempuan itu bisa dinilai baik gitu ketika baru aja datang buaya buntu gitu ya, buaya yang lain gitu ya, buaya buntu ekornya saja tapi dia manggut aja, mau aja gitu. Itu kan juga perihal kehormatan dia atau apa ya, pengalaman dia dipertanyakan gitu. Kalau buat aku gitu penting perempuan itu menjadi orang yang paham, karena Ya mungkin karena buaya ini banyak guys gitu, banyak masing-masing gitu, artinya ya perlu jadi perempuan yang paham biar bisa menyeleksi ya. Ya, berarti di sini Kang ya mungkin saya ingin apa ya, menyampaikan bentuk pertanyaan juga gitu kan. Nah, menurut Kang Irfan, apakah dengan pernyataan bahwasanya perempuan itu ya emang harus bisa memilih gitu loh. Karena kodratnya perempuan itu ya harus bisa memilih dari sosok-sosok yang memang akan menjadi, ya intinya kalau kita bicara ini sosok yang dihalalkan nanti gitu kan. Nah, apakah kalau menurut Kang Irfan ada sangkut pautnya ini dengan bagaimana kodratnya seorang perempuan dengan hal itu gitu kan? Iya. Kalau buat aku pribadi ya, keislaman, beragama, tapi juang lintang 69 itu jauh lebih paham gitu ya. Atau lantaran Ismail itu juga jauh lebih paham saya bukan ya. Entah itu perempuan gitu ya, sebenarnya punya sama-sama punya kodrat yang memilih ya. Tapi laki-laki ada di batas perjuangan jadi kalau perempuan itu hanya ada pilihan, tapi ada di dalam perjuangan itu pertama sama juga yang wajib intinya gitu, wajib bukannya untuk memilih dan punya tersebut dan perempuan sendiri gitu ya, karena dia dihormati perempuan laki-laki karena gitu ya dia sebenarnya ya ayah artinya gitu memang tiga ibu ini itu menunjukkan kalau hormat atau orang perempuan itu jauh lebih hebat gitu. Makanya ketika dia menghormati itu jadi mahal tadi gitu, kayak gitu ya, artinya dia juga harus punya pilihan yang baik dan sejajar itu perempuan memang wajib untuk memilih. Misalnya Ordaya disingkirkan ya, sama Jaya yang masuk gitu, artinya dia jangan menyalahkan gitu, karena perempuan memang berhak untuk itu. Jadi jangan kemudian dia permasalahkan kemudian kayak apa yang ngadu sendiri gitu, kenapa aku disingkirkan dan sahabatku yang kau terima ya, jangan ya, karena yang tadi itu balik lagi gitu, perempuan Jaya bilang tadi memilih gitu, perempuan itu ada dalam kodrat untuk memilih juga walaupun laki-laki tapi kodrat jauh lebih itu didapatkan oleh perempuannya gitu. Iya, begitu mungkin pesan lagi setiap manusia, perempuan laki-laki siapapun itu butuh kebahagiaan ya. Jadi kalau Jaya tidak bisa memberikan kebahagiaan, jangan disalahkan kalau perempuan itu mencari atau menerima kebahagiaan yang disodorkan oleh orang lain gitu ya. Iya siap, terima kasih Kang. Tapi kalau menurut teman-teman yang lain begitu ya, aku juga nggak peduli gitu. Setiap orang punya ya pada intinya kan laki-laki itu ya apa ya, yang pesan bagi laki-laki itu ya itu gitu kan, jangan sampai mudah, jangan untuk buaya muda lah intinya, jangan suka untuk mencari kesempatan dalam kesempitan, karena apalagi dengan sebuah gombalan gitu, jangan sampai kodrat perempuan itu hanya kita beli dengan sebuah gombalan gitu, nah intinya arah ke sana gitu. Makanya kan jangan kita menganggap pergaulan muda itu dengan seenak-enaknya kita gitu melakukan sebuah hal gitu kan. Apalagi sebuah hal itu menjatuhkan martabat sosoknya perempuan gitu kan. Ya pada intinya ke sana sih Kang yang saya tangkap. Ya. Ya, mungkin lanjut ya Kang. Siap.
Yang di sini yang terakhir itu ada pantunnya Rendra. Rendra ya. Iya, Enggak, Rendra. Bukan, ini Rendra salah satu juru bicara juga kalau nggak salah kan. Juru bicara juga di Kobong Sastra Juang gitu. Nah, di sini mungkin sosok yang perlu kita ketahui, sosok Rendra di sini pernah menuliskan sebuah buku. Menuliskan sebuah buku gitu yang judulnya apa sih, lupa lagi Kang. Metafora. Meta kognitif. Metafora kan. Metafora. Ya mungkin kalau kawan-kawan semua ingin membaca bagaimana karya dari hasil tulisan oleh Kang Rendra di sini, judulnya itu Metafora gitu kan. Nah di situ kalau nggak salah isinya itu tentang bagaimana sisi kehidupan Kang Rendra ini dalam menjalankan apa yang dia rasakan selama, kalau nggak salah itu masa pengerjaan skripsinya gitu kan, dalam kuliah gitu kan. Sampai dia bisa melewati hari-hari yang memang selalu membayangkan dalam pikiran Kang Rendra ini gitu kan, gitu sih. Nah lanjut kita ke pantunnya gitu kan. Sini ada pantun Kang Rendra yang berbunyi, lemajung merah ke kuningan, burung terbang ke sangkarnya, melaju dan percaya harapan, kelak engkau memetik kasihnya. Waduh, ini kayaknya berbicara lagi tentang romansa mungkin ya Kang. Mungkin ya. Bentar, Iya, metamorfosa, woi. Iya, metamorfosa maksudnya. Kalau metafora panjang tangan. Salah. Maaf salah ya, mungkin kawan-kawan semua metamorfosa. Iya. Nah, di sini dari pantunnya Rendra di sini kan kita mengambil dari poin isinya gitu kan, melaju dan percaya harapan, kelak kau memetik kasihnya gitu kan. Jadi pada intinya kan di sini balik lagi tentang bagaimana sebuah perasaan mungkin ya Kang, mungkin ya kalau saya. Karena di sini tadi deskripsi yang dibacakan oleh Kang Riza yaitu kurang lebihnya begini Kang. Jangan kalah dengan keadaan. Manusia tidak sendiri. Jangan mengerdilkan diri apalagi tak punya upaya. Terkadang kita lupa sama Sang Pencipta alam raya, Sang Pengasih dan juga penyayang. Yakini saja bahwa hidup baik-baik saja. Karena pada intinya di sini kan Kang Riza itu menyampaikan bahwasanya dalam hidup kita itu kita jangan pernah merasakan sendiri gitu. Kita jangan pernah merasakan bahwasanya kita tuh dalam menjalankan sebuah kehidupan itu selalu sendiri saja, enggak. Apalagi kalau kita mempunyai orang-orang terdekat kita gitu Kang. Kebanyakan orang itu ketika sudah sakit hati itu dia merasakan sendiri gitu Kang. Nah, yang pengalaman Jaya pribadi gitu Kang. Memang benar adanya gitu ketika kita memang sedang merasakan sakit hati, baik itu tentang keluarga, baik itu tentang percintaan ataupun persahabatan atau ruang lingkup yang ada di sekitar kita gitu kan. Ketika kita sudah merasakan kepahitan dalam situasi itu, terkadang itu kita merasakan sendiri. Sebenarnya itu salah sebenarnya kan. Ini pengalaman Jaya gitu ya kan, menyangkut pantun yang disampaikan oleh Kang Rendra ini gitu kan. Nah itu poin yang salah. Kenapa? Ternyata kenapa kita merasakan sendiri? Karena kita tidak pernah bisa untuk membicarakan apa yang kita rasakan kepada orang-orang terdekat kita gitu. Sebenarnya kenapa orang terdekat kita tidak menyamperi kita ketika kita merasakan sendiri? Karena orang-orang terdekat kita nggak tahu kita sedang merasakan apa gitu kan. Tapi kalau kita menceritakan apa yang kita rasakan, maupun itu berbentuk dongeng yang tadi yang dibahas oleh Kang Irfan, kan dongeng itu membicarakan tentang diri sendiri ataupun orang lain gitu kan. Nah itu adalah hal yang memang keseharusan kita untuk bagaimana cara menyikapi kalau kita itu tidak pernah berpikir kita itu merasakan sendiri gitu kan. Nah kebanyakan orang kenapa merasakan saya merasa sendiri aja nih, teman-teman saya tidak peduli dengan keadaan saya yang saya alami gitu kan. Sebenarnya itu salah sebenarnya kan. Kenapa saya bilang salah? Karena cara menyikapi kita terhadap situasi yang memang bisa dibilang menghancurkan pribadi kita tidak bisa mengandalkan apa yang orang-orang di sekitar kita gitu kan. Karena orang-orang di sekitar kita itu tidak semuanya peka terhadap yang kita rasakan, karena tidak selamanya kita akan menjadi sebuah orang yang pendiam. Tapi kalau kita sedang merasakan kepahitan, kita tidak bisa jadi orang yang pendiam gitu kan. Mau nggak mau kita harus menceritakan kepada orang yang terdekat kita ataupun orang yang kita percayai gitu kan, baik itu orang tua, sahabat ataupun kakak-kakak kita lah gitu kan. Nah itu sih yang Jaya tangkap di sini dari pantunnya Kang
Renda ini bahwasanya kita jangan kalah dengan suatu keadaan yang menimpa kita gitu kan. Karena kalau kita kalah lama itu bakal sembuhnya gitu kan. Dan kita juga jangan merasakan sendiri karena orang-orang di sekitar kita itu banyak gitu kan. Makanya orang baik kadang-kadang tidak selalu tidak selalu sendiri. Apalagi orang baik kan pasti mempunyai banyak orang-orang terdekat gitu kan. Nah, gunakan orang-orang terdekat di situ gitu. Bukan berarti kita yang selalu menerima keluh kesah dari orang lain, bukan berarti kita tidak bisa memberikan keluh kesah kita juga terhadap orang lain gitu kan. Begitu sih Kang yang saya tangkap, apalagi kan kita mempunyai sang pencipta lah. Kalau berbicara secara agamanya mah kadang orang kan bisa curhat itu sama yang di atas gitu kan, yaitu sang pencipta ataupun Tuhan gitu kan. Begitu sih Kang. Ya. Kalau aku juga justru melihat beberapa yang berbeda yang aku tangkap dari ini. Buat aku dia bilang kita punya harapan, kita harus punya usaha. Aku jadi ingat, aku selalu benci sama orang-orang yang kemudian berpikir pindah pada waktu pindah pada waktunya, kemudian dia berpikir kalau jodoh sudah ditentukan oleh Allah dan lain sebagainya gitu. Buat aku, ya aku bertanya gitu, pantas di mana lepas ikhtiar atau yang namanya upaya gitu, atau usaha. Kan itu yang sedang sedang diinginkan oleh Allah juga itu gitu. Bukan kemudian kita meyakini indah pada waktunya, kalau waktunya itu nggak kita ciptain, itu indahnya kapan. Kemudian kalau jodoh itu nggak dicari, ya jodohnya kapan gitu, tentang gitu. Perbentukannya sebenarnya kembali pada bentuk tadi gitu ya, upaya ikhtiar. Seperti sesuai dengan apa yang disampaikan sama Rina tadi, kalau kita nggak boleh menyerah sama hidup kita karena ada kata yang kita melawan yaitu kata usaha tadi. Jadi buat aku gitu, ya selain kalau poin kemarin itu ada semuanya, kalau poin sekarang gitu ya di pertemuan sekarang adalah segala sesuatunya itu kembali pada dan lakukan untuk apa kita itu sih. Ada lagi Jai? Ya, mungkin itu pantun yang terakhir Kang yang disampaikan di videonya Pantun Kobong episode 1 gitu kan. Siap. Ya mungkin gitu yang dapat saya sampaikan gitu Kang, informasi yang saya dapatkan ketika menonton dan menyimak dari videonya Pantun Kobong episode 1 yang disampaikan oleh Kang Riza melalui pantun-pantun kiriman dari 5 sosok tadi gitu kan. Ada Irfan Sofyan, ada Udun atau Bambang Hemrawan, ada Kang Riza sendiri, ada Embel, dan juga ada Kang Rendra gitu kan. Begitu mungkin kawan-kawan semua dan juga Kang Irfan. Oke. Baik, kalau itu mungkin ya teman-teman semuanya yang menyaksikan secara langsung ataupun nanti di kesempatan lain setelah dikemas menjadi bentuk yang akan di-share di YouTube. Kita sedang berbicara tentang dongeng dan pantun yang aku di sini sebagai juru bicara dari dongeng, kemudian Jaya di sana sebagai juru bicara dari pantun, saling membagikan ya pengalaman kita terhadap dongeng dan pantun yang kita kita nikmati gitu, yang kita saksikan, yang kita tonton gitu ya, yang kita telaah juga secara bersama-sama. Begitulah perbentukan dari pertemuan kita kali ini. Jadi tentunya kalau boleh aku ambil ya di pertemuan kali ini gitu, betapa kerennya manusia kita mau berbagi yang itu dengan kata-kata atau yang itu dengan gambar, gestur kalian atau apapun itu bentuknya. Ketika kalian memiliki berbagi, maka sebetulnya ada dua orang yang bahagia, kalian dan orang yang menerima bagian itu sih ya aku bisa prediksi dari dongeng juga pantun, semuanya terekam dalam bentuk kita saling berbagi tentang apa yang kita alami, tentang apa yang kita rasakan, dan yang bahagia sekali lagi yang membagi dan membagikan gitu. Hanya mungkin pertemuan kita kali ini di dalam wicara tentang dongeng dan pantun. Kita akan bertemu lagi di dalam wicara Kamis depan. Jangan lupa
ya ada satu program tentang kita yang akan membongkar bagaimana kebetonan di manusia yang akan segera hadir di Kobong Sastra Juang kawan-kawan. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya. Akhir kata, warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Terima kasih Jaib. Ya, terima kasih Kang Irfan dan juga semuanya. Yuk. Rabu depan sorry. Yuk. Ya. Ya. Thank you. Jangan jomblo terus, Kang.